Kisah ini dimulai dengan sebuah kecelakaan mobil, di mana seseorang bimbang apakah ia harus menyelamatkan bosnya. Ia tengah melakukan CPR, namun ia ragu apakah ia benar-benar ingin wanita itu hidup kembali. Semua ini karena wanita itu memaksanya bekerja dengan jadwal 996, bekerja dari pukul 9 pagi hingga pukul 9 malam, 6 hari seminggu. Melihat wanita itu sekarat, ia pun bertanya-tanya, apakah ini hanyalah karma yang sedang berbalas? Ia mulai mengangkat tubuh sang bos, tapi ia berpikir mungkin membantunya bisa memberinya sedikit kebajikan. Saat ia mendekat ke bibir manis wanita itu, tiba-tiba cahaya keemasan turun dari langit dan merasuki sang wanita. Sang protagonis menggerutu, jika wanita itu mati, siapa yang akan ia tuntut untuk kakak kerjanya? Namun di saat yang sama, ia mengaku tak menyangka bibir bosnya terasa begitu lembut dan manis. Tepat saat itu, ia membuka matanya. Sang protagonis merona merah saat sang bos bertanya apakah dia ingin mati. Sebuah pesan sistem muncul, menyatakan bahwa ia berhasil mengejutkan sang permaisuri dan mendapatkan kemampuan, penampilan ilahi, serta perisai emas dengan 31 kali penggunaan. Sang protagonis bingung dari mana suara sistem itu berasal. Saat sebuah kaki mendekat, tampak seolah ia akan ditendang, namun justru ia malah disiksa dengan kejam. Ia mencoba mengatasi situasi dengan jurus jiu-jitsu dan mulai melarikan diri dari bos yang berbahaya ini. Sang bos berkata ia harus menghadapi hukuman ilahi, tetapi sang protagonis bingung dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Ia mencoba menjelaskan bahwa bosnya hanya pingsan karena terbentur kepalanya dan bertanya apa yang sebenarnya sedang ia lakukan. Lin merasa aneh karena ia tidak bisa menggunakan energi sejatinya. Sambil dicekik dengan cara yang kejam, si pemuda berkata lebih baik bosnya pergi ke rumah sakit, apalagi ambulans tidak akan datang dengan cepat. Ia masih harus kembali bekerja, tapi alangkah baiknya jika bosnya membayar upah tambahan atas semua yang telah ia lakukan. Namun, Lin hanya menatap tangannya dengan bingung, tidak tahu di mana ia berada atau mengapa. Tampaknya seluruh energinya telah menghilang. Waktu berlalu dan kita berada di rumah sang protagonis. Ia baru saja tiba setelah hari kerja yang melelahkan dan ingin beristirahat. Begitu masuk, ia mendapati temannya yang tambun di habitat aslinya dan bertanya apakah ada makanan tersisa. Namun, sang teman justru bertanya apakah ia dikuras habis oleh bos jahatnya. Tiba-tiba, temannya tampak terkejut dan menjatuhkan kaleng yang dipegangnya. Sang protagonis dengan bingung bertanya ada masalah apa. Sang bos telah memasuki rumahnya dan bertanya apakah kandang ini yang disebut sebagai apartemen. Sang protagonis ingin tahu apa yang ia lakukan di sana. Sementara teman yang tambun itu berkata bahwa seharusnya ia memberitahu sebelum membawa seorang gadis ke rumah. Namun, sang bos tampak bingung dan mengatakan jika sang protagonis tidak berhati-hati, ia akan menerima hukuman ilahi. Sang teman pun ikut. Bingung saat tiba-tiba sang bos menarik tangan Louis dan memintanya untuk ikut. Melihat bosnya berlumuran darah dengan pakaian compang-camping, sang teman berasumsi mereka melakukan hal terlarang yang menyenangkan. Di luar, sang pemuda berkata meski ia bawahannya, bosnya tidak boleh terus memotong waktu istirahatnya. Namun, Lin berkata berdasarkan ucapannya, sang pemuda tampaknya adalah muridnya. Ia menjelaskan bahwa ia adalah seorang permaisuri dari dunia bawah yang berkultivasi selama lebih dari 3000 tahun untuk naik ke alam manusia dan dewa. Itulah sebabnya ia ingin tahu di mana mereka berada dan mengapa ia tidak bisa menggunakan energi bawaannya. Louis bingung, bertanya-tanya apakah wanita ini gila. Namun, ia sendiri pun tidak normal dan menyebutkan bahwa sejak kemunculan bumi, ia pernah mendengar tentang beberapa kultivator, tetapi itu sangat langka, dan sejauh yang ia tahu, mereka berdua hanyalah orang biasa. Namun, Lin mengulurkan tangan, tampak mencoba mencekiknya. Ia memohon agar sang permaisuri tenang. Lin mendekat dan berkata sang pemuda tampaknya tidak memancarkan aura dari aliansi keadilan. Sang pemuda menjaga jarak lagi dari wanita gila ini. Namun di balik pepohonan, tiga pria mencurigakan sedang berdiskusi apakah ia adalah orang yang tepat. Salah satu dari mereka berkata mereka harus memastikan kejadian ini terlihat seperti perampokan. Namun, Lin berkata ia menyadari seseorang sedang menguping pembicaraan mereka dan menyatakan mereka layak menerima hukuman ilahi. Tiga anggota masyarakat yang produktif itu muncul, mengatakan mereka tidak menyangka akan ditemukan dengan begitu mudah. Begitu sang pemuda melihat energi di tangan salah satu dari mereka, ia bertanya-tanya mengapa kultivator ingin menghabisinya. Pria itu berkata sangat disayangkan, namun sang pemuda melihat hal yang tidak seharusnya ia lihat dan menerjangnya, menyuruhnya pergi ke neraka. Namun, saat itulah perisai emas yang ia terima aktif. Para pria itu terlempar ke pohon dan bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi. Sistem muncul kembali, mengatakan karena ia menyebabkan kerusakan, ia akan menerima paket kultivasi pemula. Yui bingung dengan suara-suara ini dan Lin berkata ia harus mengajari muridnya agar tidak pernah membiarkan musuh melarikan diri hidup-hidup dan bahwa ia akan menghabisi serangga-serangga ini. Ia mengayunkan kakinya ke atas, membuat pria itu menghilang, dan berkata terkadang kekuatan fisik saja sudah cukup. Sementara itu, Yui menyadari ia memang telah menerima sistem kecil itu. Terlebih lagi, tampaknya itu terhubung dengan wanita aneh di depannya. Ini, yang ia yakin bukanlah Nona Lin. Kembali ke rumah, temannya memutuskan untuk memberikan apartemen itu kepadanya untuk malam itu dan pergi tidur di warnet, tetapi ia memperingatkan Yui untuk diam agar tidak dimarahi. Temannya berkata ia tidak percaya Yui membawa wanita ini pulang, dan Yui pun memikirkan hal yang sama. Ia kemudian menyuruhnya masuk dan merasa nyaman lalu meminta maaf atas kekacauan tersebut. Lin duduk, berkata ia tidak peduli dengan hal sepele, meskipun murid-muridnya cenderung tegas. Yui pergi ke kulkas dan bertanya padanya tentang urusan menjadi permaisuri yang melintasi dunia ini.
ini. Jika ini benar-benar kerasukan, lalu apa yang terjadi dengan tubuh Lin ya? Ia menjelaskan bahwa ia sedang di tengah-tengah kesengsaraan untuk berevolusi ketika terjebak dalam pertempuran dengan aliansi keadilan. Tiba-tiba, di tengah pertarungan, ia berakhir di sini tanpa kekuatan. Yui berkata ia terus menyebut aliansi ini dan bertanya apakah mungkin mereka musuh. Sang permaisuri menjawab bahwa orang-orang itu hanyalah sekumpulan munafik yang berpura-pura saleh, tetapi benar-benar menjijikan. Dan karena mereka ingin melawannya, mereka pantas diubah menjadi sumai darah. Yui, yang berdiri di dekat kulkas berpikir wanita ini terdengar lebih seperti teroris. Ia kemudian memberinya segelas air untuk diminum. Sang permaisuri menyuruhnya memperhatikan bagaimana dunia ini bekerja. Ia menjelaskan bahwa di dunianya ada hal-hal seperti sihir dan teknologi yang sangat maju. Sang bos menonton seorang lolita melakukan sihir. Ia tampak terkesan dengan kekuatannya sampai Yui menunjukkan pesawat luar angkasa yang meledakkan planet. Ia memperingatkannya untuk berhati-hati karena ada orang-orang di dunia ini yang bisa menghancurkannya dan seluruh planet dengan jentikan jari. Menatap gambar-gambar itu, ia bertanya apakah itu benar-benar mungkin. Yui mengonfirmasinya, mengatakan ia perlu memahami bahwa kultivasi pribadi tidak akan mampu melawan kekuatan-kekuatan ini. Itulah mengapa ia tidak boleh menyakiti siapapun atau konsekuensinya bisa sangat serius. Ia tiba-tiba berdiri dan berkata energi di dunianya tampak sangat langka. Ia meletakkan tangannya di dahi Yui dan berkata bakat anak ini adalah salah satu yang terbaik yang pernah ia temui. Yui curiga itu pasti sesuatu yang berkaitan dengan sistem tersebut. Lin menjelaskan bahwa jika ia berada di dunianya dalam 300 tahun, ia akan mencapai alam yang sangat tinggi. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Ia menjawabnya sambil berpikir yang ia inginkan dalam hidup hanyalah menjadi pekerja biasa dan menghasilkan sedikit uang. Ternyata itu salah satu rekannya, mengatakan jika bug tidak diperbaiki malam ini, ia tidak perlu datang ke kantor besok. Frustrasi, Yui berkata ia bukan kecerdasan buatan yang tidak butuh istirahat. Bahkan Lin berkomentar bahwa bekerja larut malam tidak berbeda dengan berbudakan. Ia menyebutkan bahwa di dunianya pernah ada seorang tukang perbaikan jembatan melakukan hal serupa, jadi ia memotongnya menjadi beberapa bagian. Yui bingung karena ia menyebutkannya begitu saja secara alami. Ia kemudian berkata bahwa untuk sesuatu yang sederhana seperti itu, ia disebut pembunuh yang tidak masuk akal baginya. Berbalik dengan senyum, ia berkata itu tidak masalah, karena orang-orang itu tidak bisa mengalahkannya. Yui berpikir dalam hati bahwa ia tampaknya bukan orang yang jahat. Ia berkata ia setidaknya adalah pejuang distopia, seseorang yang berjuang demi kebenaran. Ia kemudian bertanya apakah ponselnya masih berfungsi karena itu penting untuk kehidupan sehari-hari. Ia merogoh sakunya dan mempertanyakan apakah itu benar-benar penting karena ia tidak merasakan sesuatu yang magis darinya. Ia menyerahkan perangkat itu, bertanya apakah itu yang ia maksud. Sang protagonis berkata bahwa ponsel mahal ini sangat bagus karena setelah kecelakaan mobil, ia masih utuh. Ia kemudian meraih pergelangan tangannya, mengatakan bahwa sekarang ia akan menunjukkan cara menggunakannya. Ia mengambil sidik jarinya, menyentuh layar, dan menjelaskan bahwa begitulah cara membuka kunci ponsel. Namun, Lin memerah, memanggilnya orang cabul, yang perlu dihukum. Di adegan berikutnya, sebuah pengiriman tiba untuknya. Sang bos bertanya mengapa udaranya berbau sangat pedas. Ia mengajaknya makan daging bersama, dan sang bos menonton dengan rasa ingin tahu. Ia memasukkan sepotong ke mulutnya, terkejut, dan berkata rasanya jauh lebih tidak berbahaya daripada yang ia bayangkan. Ia berkomentar bahwa dagingnya terasa seperti napas naga. Ia bertanya apakah orang benar-benar memakan sesuatu seperti ini, dan Yui bertanya apakah mereka tidak memiliki sesuatu yang serupa di dunianya. Ia menjelaskan bahwa mereka memang menggunakan rempah-rempah di sana, tapi tidak ada yang sepedas ini. Yui tersenyum dan berkata luar biasa betapa berbedanya peradaban itu. Ia mengambil apa yang tampak seperti coke dan berkata meskipun terlihat seperti racun, itu akan membantu rasa, dan rasanya cukup enak. Ia menyesapnya untuk menunjukkan itu bukan racun, dan sang bos meminumnya setelah dia. Namun, ia tampak tidak menyukainya, bersandar ke belakang dan berkata itu memberinya sensasi aneh di mulut dan kesemutan di perut. Yui memperingatkannya untuk berhati-hati karena jika ia meminumnya sekaligus, ia akan bersendawa. Rupanya, ia bersendawa. Ia berkata rasanya pahit dan manis pada saat yang sama, yang sangat enak. Ia membayangkan murid-muridnya memperingatkannya tentang racun, tapi ia menjawab bahwa mereka tidak perlu takut karena racun ini hanya akan melatih tubuhnya. Dengan melatih, ia tidak bermaksud untuk tumbuh lebih kuat dan murid-muridnya semua senang. Yui bertanya apakah itu benar-benar enak. Ia menjelaskan ia hanya mengenang beberapa cerita bagus dari sekte tersebut. Saat Yui akan menyingkirkan makanan, ia meraih lengannya, mengatakan ia tidak perlu khawatir karena ia akan mengembangkan toleransi. Yui memperingatkannya untuk berhati-hati karena racun bisa terakumulasi. Dengan bersemangat, ia berkata bahwa seorang permaisuri bisa takut pada sesuatu yang begitu sederhana. Ia mengambil gigitan lagi, tetapi di adegan berikutnya, ia mengklaim rasanya tidak sepedas itu. Beberapa saat kemudian, dengan caranya yang unik, ia bertanya apa minuman favorit Yui. Sementara itu, ia menyuruhnya berhenti bersikap keras kepala. Ponselnya berdering lagi, dan ia menjawabnya. Jelas, itu adalah omelan lain dari bosnya, bertanya mengapa ia belum memperbaiki bug tersebut. Sang bos memperingatkan jika tidak selesai besok pagi, sebaiknya ia tidak perlu kembali. Tapi Yui percaya diri karena orang ini menjawab kepada Nona Lin. Ia menoleh dan melihatnya. Meskipun jiwanya tidak sama,
tubuhnya tetap sama. Adegan berlanjut ke hari berikutnya. Yui menjelaskan bagaimana segala sesuatu bekerja di dunia ini. Ia menjawab bahwa ia sudah mengerti elevator adalah semacam tangga yang bergerak sendiri. Sang protagonis memujinya dan mengingatkannya bahwa semua orang akan memanggilnya Bos Lin. Ia meyakinkannya bahwa ia mengerti dan menyuruhnya untuk tidak khawatir. Namun, saat pintu elevator terbuka, seorang pria pirang masuk mengeluh bahwa Shiakiki sangat kejam. Ia mendekatinya dan berkata ia mendengar tentang kecelakaan itu, tapi senang melihatnya baik-baik saja. Ia menawarkan sarapan spesial yang ia buat khusus untuknya. Pada saat itu, ia menoleh ke Yui dan bertanya siapa orang ini. Ia menjelaskan itu adalah pria bernama Gonam, mantan pengagumnya. Ia adalah putra pemilik gedung, dan semua orang menganggapnya idiot. Pria pirang itu menoleh ke Yui dan memberitahunya lain kali lebih baik ia membiarkannya sendirian di elevator karena orang bau seperti dia tidak boleh berada di dekatnya. Tapi ia benar-benar diabaikan saat Yui menyarankan mereka bergegas ke kantor. Pria tambun berlari mengatakan untunglah sang bos akhirnya tiba. Ia menyarankannya untuk memecat Yui karena kemarin ia tidak menyelesaikan pekerjaan dan hanya menjelek-jelekannya. Yui mencondongkan tubuh ke telinga Lin dan memberitahunya pria inilah yang terus meneleponnya di tengah malam. Lin menoleh ke pria itu dan berkata sejauh yang ia tahu, yang merusak reputasinya adalah dia. Pria itu, malu, berkata ia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu dan bersikeras Yui pasti berbohong padanya. Ia kemudian berkata bahwa ia menghabiskan sepanjang malam dengan Yui, jadi ia tahu betul siapa yang berbohong. Pria pirang itu benar-benar bingung dengan situasi ini. Sang protagonis menyadari ia baru saja menyiram bensin ke api, tetapi sistem mendeteksi ia mengejutkan beberapa orang di sekitar dan memberinya beberapa keterampilan bela diri. Adegan beralih ke kantor presiden. Yui menyuruhnya jangan khawatir karena melewati masalah ini tidak akan sulit baginya. Begitu ia mengaksesnya, ia akan tahu persis di mana ia tinggal dan kemudian ia bisa pulang. Namun, sang permaisuri bertanya mengapa ia begitu banyak membantu. Sejauh yang ia tahu, pemilik tubuh sebelumnya tidak terlalu baik padanya. Yui menjawab bahwa ia adalah pemuda baik yang suka membantu orang lain. Namun kenyataannya, ia tahu jika ia memerintah sang permaisuri, ia pada dasarnya akan menjadi kaisar. Ditambah lagi, akan sangat menyenangkan melihat pria tambun itu mendapatkan apa yang layak diterimanya. Dan akhirnya, ia tidak bisa membiarkannya mati setelah apa yang terjadi kemarin. Ia ingat diserang dan bertanya apa urusan tentang kematian ini. Tapi Yui benar-benar mengabaikannya dan berkata makanan yang dibawa pria pirang itu sangat enak. Ia membawa hidangan itu dan bertanya apakah ia mau lagi. Namun, ia ingat makanan pedas kemarin dan berkata hidangan merah itu pasti terlalu panas. Ia berguling ke samping, menolak memakannya. Beberapa waktu kemudian, mereka meninggalkan ruangan dan pria tambun itu memegang 3 ember. Bertanya apakah ia belum cukup dihukum. Tapi ia menjawab bahwa ia seharusnya sudah senang masih hidup. Jika ia mengeluh sekali lagi, ia akan mendapatkan 10 jam tambahan di jam kerja. Shaonan kemudian mendekat dan bertanya mengapa Yui ada di kantornya. Ia memperingatkannya untuk berhati-hati. Karena pria itu miskin, tidak beradab, dan bau. Sang permaisuri menatapnya tajam. Shaonan meminta maaf, bertanya-tanya mengapa ia memberikan tatapan itu. Yui kemudian berterima kasih padanya, mengatakan sarapan itu lezat. Ia berjalan pergi bersama bosnya, mengatakan mereka memiliki urusan pribadi untuk ditangani. Shaonan jelas ingin tahu apa urusan itu. Yui ingat ia perlu mengejutkan orang untuk mendapatkan bonus sistem sementara Shaman berpikir Yui harus membayar atas apa yang dilakukannya. Adegan beralih ke lingkungan mewah di Mansion Shanshire. Yui memuji sang permaisuri mengatakan ia sudah mulai terbiasa menggunakan ponsel. Pintu terbuka dan ia berkata beradaptasi dengan dunia baru datang secara alami baginya. Saat masuk, sang protagonis berkomentar bahwa rumah itu semewah yang ia harapkan. Ia berbicara tentang peralatan dapur dan berkata ia akan mengajarinya cara menggunakannya nanti. Tapi ia berkata tidak perlu karena ia tidak pernah memasak seumur hidupnya. Ia kemudian menunjukkan kamar mandi dan ia berkomentar betapa anehnya melakukan semua tugas higienis di tempat yang sama. Ia menjelaskan cara menggunakan toilet, menunjukkan shower, dan ia berkata ia akan mandi. Ia menyuruh Yui untuk mengambil pakaian karena ia yakin pemilik tubuh sebelumnya pasti meninggalkan beberapa pakaian. Begitu Yui membuka lemari pakaian, ia melihat pakaian yang tergantung. Ia berkomentar bahwa ia tidak menyangka mantan bosnya adalah orang seperti ini. Ia memilih beberapa pakaian, berpikir setidaknya ia tidak perlu khawatir apakah itu akan muat karena itu orang yang tepat. Sementara itu, sang permaisuri ada di kamar mandi bertanya apakah ia sudah menyiapkan segalanya karena ia akan masuk angin. Kekhawatiran Yui, bagaimanapun, adalah hal lain. Bagaimana ia akan mengajarinya mengenakan pakaian modern? Ia menyerahkannya kepadanya dan menyuruhnya melihat gambar dan tidak memakainya dengan cara yang salah. Ia membalas bahwa ia harus berhenti mengomel karena ia tidak sebodoh itu. Meskipun desainnya dipertanyakan, satu-satunya hal yang ia anggap aneh adalah tali ini dianggap pakaian. Sementara itu, Yui ada di ruang tamu menonton TV. Ia memanggilnya untuk menonton dokumenter sejarah. Ia berencana menjelaskan segalanya tentang evolusi manusia dan penciptaan industri. Ia duduk di sampingnya, mengatakan ia penasaran. Namun, beberapa waktu berlalu dan ia sudah tertidur. Sang protagonis kesal karena ia mengaku tertarik tetapi tidak bertahan 10 menit. Ia pergi untuk menutupinya dengan selimut, tapi ia tampak merasakan sesuatu menebasnya. Melihat selimut itu sobek, ia bingung, terutama karena ia masih tidur.
tidur. Perlahan, ia menggerakkan selembar kertas lebih dekat kepadanya dan ia menebasnya lagi. Ia terkejut bahwa ia memiliki sistem peringatan setajam itu bahkan saat tidur. Ia memutuskan untuk pindah lebih jauh karena tampaknya agak berbahaya saat ia tidur. Ia duduk dan mulai memeriksa item yang ia terima dari sistem. Kemudian ia mulai mempraktikkan salah satu teknik tinju yang ia peroleh. Nama, tinju surgawi Del, terdengar sangat muluk. Ia mengambil beberapa sikap tempur dan merasa seolah tubuhnya terbakar. Dadanya sesak dan jantungnya terasa seperti akan meledak. Ia mendekatinya dan berkata jika ia terus seperti ini, ia akhirnya akan mati. Ia tidak tahu persis apa yang ia lakukan, tetapi semakin baik tekniknya, semakin berisiko. Meskipun ia memiliki bakat, fondasinya sangat lemah yang hanya membuatnya stres. Pada dasarnya, ia terlalu lemah. Pria malang itu merasa hancur. Ia berkata bahwa sekarang karena ia sudah sedikit tidur siang, ia penuh energi. Yui baru saja akan mengomentari serangannya ketika ponselnya berdering. Apakah salah satu bos meminta bantuan dengan beberapa file perusahaan? Sang protagonis menjawab bahwa ia telah mengantar Nona Lin pulang dan akan segera kembali untuk membantu. Ia memberitahunya ia akan mencoba kembali di malam hari, dan ia bertanya mengapa ia tidak tinggal di sisinya untuk membantu tugas-tugas yang membosankan. Namun, ia berkata bahwa dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar, dan ia perlu memastikan perusahaan tidak jatuh ke dalam kekacauan. Ia kemudian menuju pintu, mengatakan tidak ada alasan untuk membuat hidup lebih sulit saat ia tenang, tetapi ia menyuruhnya berhenti dan mendekat. Ia baru saja akan bertanya mengapa saat ia melangkah lebih dekat. Yui bertanya apakah ini tidak sedikit tidak pantas. Ia menjentikan dahinya dan menyuruhnya melupakannya dan pergi. Pria malang itu dibiarkan bingung. Sebelum menutup pintu, bagaimanapun, ia berkata ia akan memesan beberapa pengiriman untuknya, tetapi memintanya untuk tidak menakut-nakuti orang. Ia merenungkan bahwa sekarang tanpa energi bawaan, ia tidak bisa mentransmisikan kesadarannya lagi. Sang protagonis telah bekerja sepanjang hari dan akhirnya waktunya pulang. Satama kantor memanggilnya presiden dan menyarankan untuk mentraktir semua orang makan malam. Anak itu bertanya apa urusan presiden ini. Satama bercanda bahwa mereka semua tahu ia dekat dengan Presiden Lin. Yui menyuruh mereka berhenti melebih-lebihkan. Ia menjelaskan kepada semua orang bahwa ia mengalami kecelakaan mobil dan ia kebetulan berada di dekatnya dan membantunya. Jika ia benar-benar memiliki hubungan dengannya, ia tidak akan terjebak di sana melakukan lembur. Di dekatnya, Shaman mendengar semuanya. Ia berpikir ini menjelaskan semuanya. Itu hanya kebetulan. Tidak mungkin pecundang seperti dia bisa dekat dengan Nona Lin. Kembali ke Menshan, kita melihat sang presiden saat seseorang bertanya mengapa lampu dimatikan. Sang permaisuri berbalik dengan amarah dan berkata ia harus menghadapi konsekuensinya. Namun, sang protagonis hanya menaruh makanan di atas meja dan bertanya, apa yang salah? Ia membeku sejenak sebelum melahap semuanya, berkomentar bahwa ia seharusnya membawanya lebih awal. Tak lama kemudian, ia lebih tenang dan berkata bahwa makanan tanpa rempah terasa agak hambar. Ia membuang sisa makanan ke tempat sampah, bergumam bahwa sangat sulit untuk memahaminya. Lin kemudian menunjukkan ponselnya dan berkata benda ini pasti memiliki sesuatu yang melawannya. Ia mencoba memesan makanan dengan 2 ketukan, jadi mengapa itu tidak berhasil untuknya? Ia duduk dan melihat, menunjukkan padanya bahwa ia perlu memindai wajahnya untuk melakukan pembayaran. Saat ia mengutak-atik ponsel, ia membersihkan meja, menjelaskan bahwa beginilah cara transfer uang bekerja di dunia ini. Saat merapikan, ia melihat beberapa lembar kertas dengan teknik meditasi tertulis di atasnya. Ia bertanya pada Lin apakah ia bisa membaca hal seperti itu, tetapi sang permaisuri mengungkapkan bahwa dialah yang menulisnya. Ia terkejut dan ia berkomentar bahwa tentu saja ia masih tahu cara menggunakan kertas dan pena. Teknik meditasi mengintegrasikan tubuh, energi, esensi, dan jiwa. Itu akan membantunya tumbuh cukup kuat untuk mulai mempelajari beberapa teknik. Anak itu merasa malu. Ia tidak pernah menyangka ia akan melakukan hal sejauh itu untuknya. Namun, ia mengedipkan mata dan berkata ada syarat baginya untuk menerima metodenya. Ia harus berlatih dengan cara yang ia perintahkan. Itu karena bakat alami saja tidak cukup. Ia akan memiliki 3 minggu untuk menguasai bab pertama atau ia akan menghilang karena ia tidak menyimpan orang malas. Sekarang ia gemetar dan dengan canggung bertanya berapa lama biasanya murid butuh waktu untuk menguasai ini. Ia berkata biasanya 4 minggu, tapi karena ia berbakat, itu tidak akan menjadi masalah baginya. Ia mulai membaca beberapa halaman tentang energi dan denyut nadi. Ini tentang sirkulasi ritme energi yang kembali ke sifat aslinya. Sementara itu, ia ingin gigitan sesuatu yang manis dan menyegarkan yang ia makan. Ia memberitahunya ia harus makan dulu sebelum berlatih, tapi Yui sudah memuntahkan api biru, mengatakan ia merasa tubuhnya menjadi lebih ringan. Sang permaisuri terkesan bahwa ia menguasai teknik pertama hanya dalam beberapa napas. Bahkan ia bingung, bertanya apakah ia benar-benar menguasainya. Tapi sang permaisuri, sekarang duduk di meja, memberitahunya bahwa mampu mengumpulkan energi membuktikan ia telah menguasainya. Ia menyuruhnya bernapas lagi dan mencoba mengakumulasi kekuatan. Anak itu terlihat seperti vakum, menarik semua energi dari lingkungan. Bahkan ia terkejut, bertanya monster macam apa dia. Karena mengesankan sang permaisuri sekali lagi, ia menerima kemampuan langkah instan. Ia mulai berpikir bahwa setiap kali ia mengesankannya, harapannya akan meningkat, membuatnya semakin sulit. Sebanyak ia domba yang baik, ada batas seberapa banyak wall yang bisa ia cukur. Ia bertanya mengapa ia
ia tertawa, dan ia menjawab tidak ada apa-apa. Kemudian ia bertanya apakah ia memiliki instruksi lain karena ia ingin kembali berlatih. Ia berkata ya, dan menyebutkan mereka memiliki masalah yang sangat penting. Ia bertanya apa itu dan ia ingin tahu mengapa tidak ada coki di rumah. Pria malang itu bingung. Kemudian, ia berkata mengajarinya menggunakan aplikasi pengiriman pada saat ini adalah berbahaya, tapi ia sudah meminum cokenya, mengatakan ia merasa luar biasa. Saat ia pergi, ia berkata ada sesuatu yang lain yang perlu ia ingatkan. Ia harus lebih berhati-hati karena ia telah melihat banyak keajaiban jatuh karena kesombongan. Ia harus selalu ingat bahwa ada gunung di luar gunung. Tapi di tengah ceramahnya, ia tiba-tiba mulai cegukan tak terkendali. Ia menutup mulutnya dan berkata, tubuh ini anehnya rapuh. Ia pergi mengatakan ia memperingatkannya untuk tidak minum begitu cepat. Ia menyuruhnya menghilang atau ia akan menghabisinya. Ia menjawab bahwa ia harus tahu jika ia terus minum itu, ia akan terkena diabetes dan gigi berlubang. Sang permaisuri bertanya apakah ia tidak boleh meminumnya, dan ia membanting pintu, mengatakan lebih baik tidak. Dengan itu, ia rileks, mengatakan ia akhirnya memiliki sedikit kedamaian. Tapi dari luar, ia berteriak, mengingatkannya untuk tidak lupa bahwa nomornya yang pertama dalam daftar kontak. Sang permaisuri merenungkan bahwa di dunia masa lalunya, semua orang takut padanya. Sudah lama sekali sejak ia memiliki seseorang yang peduli padanya sebanyak ini. Yui kembali ke rumah bertanya-tanya kemana saudaranya pergi. Ia memutuskan untuk menjatuhkan diri di sofa karena harinya melelahkan dan membuka game kecilnya itu. Ia memeriksa obrolan grup dengan teman-temannya yang berbicara tentang mendapatkan skor bagus. Yui meminta untuk bermain, tapi tiba-tiba semua orang mengklaim memiliki masalah perut dan ingin pergi. Rupanya, Yui adalah salah satu pemain yang menenggelamkan tim. Itulah sebabnya tidak ada yang mau bermain dengannya. Tapi seseorang bernama All Maniacs mengatakan ia akan berada di kota segera dan bertanya apakah Yui ingin makan bersama besok. Yui menerima dan menjadi sangat bersemangat. Ia merenungkan bahwa ia telah bermain dengan All Maniacs selama 3 atau 4 tahun, tetapi belum pernah bertemu dengannya secara langsung. Sementara itu, di ruang pengawasannya, seseorang berkomentar bahwa mereka menghilang ke lingkungan yang aneh. Pria botak berkata mereka pergi ke sana untuk menyelidiki, tetapi tidak ada sisa-sisa tubuh. Orang lain menjawab untuk tidak khawatir karena mereka sudah menemukan cara untuk menangani anak itu. Keesokan harinya, Yui mengirim pesan kepada temannya mengatakan ia sedang menunggunya untuk tiba, sambil memikirkan makanan yang ia pesan. Kemudian seseorang mendekat. Apakah itu All Mania? Apa yang terjadi? Apakah gamenya terbalik? Apakah gadis sekarang berpura-pura menjadi pria tua? Yui memberitahu wanita muda itu bahwa meja sudah dipesan. Ia mulai berpikir ia bekerja untuk bar dan mengomentari betapa kompetitifnya pasar minuman, tetapi kemudian ia tersenyum dan berkata ia adalah All Mania. Ia menunjukkan riwayat obrolan mereka, mengejutkan Yui. Merasa canggung, ia bertanya apakah ia yakin, menunjukkan bahwa suaranya terdengar sangat berbeda. Gadis itu menjelaskan bahwa orang berpikir ia sangat mudah tertipu dan mudah diperdaya. Itulah sebabnya ia lebih suka berpura-pura menjadi pria tua secara online. Ia berkata orang yang memperkenalkannya adalah seseorang bernama Linji, saudara perempuannya. Yui berkomentar bahwa sekarang masuk akal mengapa ia terkadang mendengar suara wanita di mikrofon Old Maniac. Merasa canggung, ia memintanya untuk berhenti memanggilnya begitu dan berkata namanya adalah Xiao dan ia akan tinggal di kota ini untuk sementara waktu. Kemudian, di tepi danau, ia bertanya apakah ia tidak takut padanya karena ia datang sendirian. Ia berkata ia terlalu banyak berpikir karena ia merasa aman setelah berlatih sejak kecil. Ia yakin ia bisa menangani 3 atau 5 orang sendirian. Sang pemuda berkata ia mengerti, tapi ia masih belum terbiasa dengan fakta bahwa teman online-nya ternyata gadis yang begitu cantik. Ia menjadi bingung, bertanya apakah ia berbicara tentangnya dan mulai memukul dinding dengan ringan, menyuruhnya tidak mengatakan hal seperti itu tanpa berpikir. Namun, gadis itu begitu kuat sehingga ia menyebabkan struktur itu runtuh. Ia bergegas menyelamatkannya dan ia berpikir bahwa mati seperti ini tidak akan terlalu buruk. Dan dengan itu, ia jatuh tepat di atasnya. Berapa banyak tulang rusuk yang patah? 1, 2, 3, 4, 5 tulang rusuknya. Ia meminta maaf, menjelaskan bahwa ia memiliki fisik khusus dengan kekuatan super dan tulang padat. Ia tidak pernah membayangkan bahwa jatuh padanya akan menyebabkan begitu banyak kerusakan. Sang pemuda menyiapkan teknik dan menyuruhnya tenang, meyakinkannya ia bisa menanganinya. Ia merenungkan bahwa untunglah ia mempraktikkan teknik-teknik itu atau ia pasti sudah mati. Kemudian ponselnya berbunyi dengan pesan dan ia berkata, permintaan pertamanya akhirnya tiba. Ia menunjukkan kepadanya aplikasi bernama Asia dan bertanya apakah ia familiar dengannya. Ia bertanya apakah itu aplikasi di mana Anda dapat memposting misi untuk kultivator dan pejuang untuk berduel. Setelah menyelesaikan misi, mereka mendapatkan hadiah yang ditawarkan dan mengumpulkan poin pahlawan. Ia mengonfirmasi dan berkata impian utamanya adalah menjadi pahlawan wanita terhebat dari semuanya. Ia kemudian menunjukkan kepadanya misi, yaitu untuk menjatuhkan seseorang yang mencuri pacar orang lain. Ia menunjukkan ponselnya dan ia berkata bajingan seperti itu pantas mati. Tapi kemudian ia bertanya mengapa targetnya terlihat sangat mirip dengannya. Tanpa ragu, ia hampir menebas kepalanya. Ia menghindar dan menyuruhnya tenang. Bersikeras ia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Tapi ia mengabaikannya dan berkata karena ini misi pertamanya, ia tidak boleh gagal. Jadi lebih baik ia berhenti menghindar. Ia melakukan tendangan, tapi ia menghindar ke samping dan bertanya mengapa ia mencoba membunuh temannya
mengenalnya seperti ini. Termotivasi, ia hanya menyuruhnya berhenti menghindar dan berubah menjadi poin pahlawan yang ia butuhkan. Ia menghindar lagi, dan ia tampak bingung dengan bagaimana ia selalu menghindari serangannya. Sang protagonis berpikir bahwa dalam hidupnya, tidak ada wanita yang pernah datang dengan mudah, tapi karena ia ingin melakukan hal-hal dengan cara ini, ia tidak akan menahan diri. Ia menggunakan langkah instan untuk muncul di belakangnya dan bersiap menggunakan tinju dowo, hampir meledakkannya. Ia menyadari ia melakukan kesalahan dengan mencoba membunuh orang ini. Dengan itu, ia menjadi takut dan ia mendapatkan teknik kejutan jiwa. Kemampuan ini mengejutkan lawan, membuat mereka mematuhinya untuk sementara waktu. Xiao berkata kakeknya, selalu memberitahunya bahwa Tiongkok memiliki banyak naga tersembunyi, dan sekarang ia melihat tidak ada cara ia bisa mengalahkannya. Yui mencoba menghiburnya, mengatakan untuk tidak khawatir karena ia juga sudah berlatih sejak kecil. Ia berkata ia hanya menang karena ia menangkapnya tidak siap, tapi ia berkata ia tidak percaya itu, menunjukkan bahwa cara ia menghindari serangannya aneh. Ia berkata ia akan bermaksud untuk memeriksa dirinya dan ia bertanya apa yang ia maksud dengan itu. Ia mulai menusuk tubuhnya, mengatakan bahwa jika ia sudah berlatih sejak kecil, seharusnya ada beberapa bekas luka. Ia mengangkat bajunya, menyuruhnya tidak melawan karena ia tidak punya pilihan. Kemudian, ia bertanya ada apa karena ia baru berlatih selama 3 bulan. Ia mengakui ia berpikir kemampuan yang ia pelajari itu spesial, tapi tidak pernah membayangkan mereka akan sekuat ini. Tentu saja, kita tahu ia baru berlatih selama 3 hari, tapi ia memutuskan untuk tidak memberitahu itu padanya. Xiao berkata dengan bakat seperti itu, ia tidak sabar untuk melihat apa yang kakeknya pikirkan tentang dia. Yui bertanya apakah ia bisa mencari tahu siapa yang mencoba membunuhnya dan meyakinkannya bahwa ia bisa percaya pada cinta sejati dan tidak akan pernah tidak setia. Ia berkata tidak mungkin untuk langsung melihat siapa yang mengirimnya, tapi ia bisa mencoba mengatur pertemuan. Adegan beralih ke van yang diparkir di jalan dengan beberapa pria keluar. Pria dengan anting emas bertanya apakah gadis itu berhasil menyelesaikan misinya. Xiao berkata ya, dan ia bisa melakukan apapun yang ia inginkan dengan anak itu. Sementara itu, sang protagonis merasa aneh karena ia belum pernah melihat orang-orang ini sebelumnya. Pria itu memberi selamat kepada Xiao, mengatakan ia akan memberikan ulasan bintang 5. Pada saat itu, Yui bertanya kepada pria itu apakah ia membuat kesalahan karena mereka belum pernah bertemu. Tapi pria itu bertanya apakah Yui sudah melupakannya setelah menggunakannya. Kemudian ia memerintahkan anak buahnya untuk menjatuhkan Yui. Dua pria lagi muncul membawa sesuatu yang mencurigakan. Pria dengan anting itu berkata bahwa hari ini mereka akan mengambil segalanya dari anak itu. Salah satu dari mereka berkata iya, tampan, jadi mereka akan menikmati melakukan apapun yang mereka inginkan dengannya. Yui dengan cepat menyadari bahwa orang-orang ini bertindak dengan itikat buruk atau mereka dimanipulasi. Ia memutuskan ini adalah saat yang tepat untuk menggunakan teknik yang baru saja ia peroleh. Ia mengaktifkan teknik kejutan jiwa dan memerintahkan mereka untuk mencari tahu siapa yang mengirim misi dan menanganinya sebagai gantinya. Xiao bertanya apakah ia hanya akan membiarkan orang-orang itu pergi. Ia menjawab bahwa untuk saat ini itu adalah solusi terbaik. Dalam perjalanan pulang, ia berkata ia ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya hari ini, tetapi sayangnya ia mendapat telepon dan harus pergi. Sang protagonis berkata karena ia akan tinggal di kota untuk sementara waktu, mereka bisa bertemu lagi nanti. Ia melambai selamat tinggal, mengatakan mereka akan segera bertemu lagi. Ia memperhatikan saat ia dimarahi oleh saudara perempuannya, bertanya-tanya apa yang akan dipikirkan teman-temannya yang lain saat mereka tahu Old Maniac adalah seorang gadis. Saat itu, ia menekan panggilan di ponselnya dan berkomentar bahwa ia akhirnya belajar menggunakan perangkat itu. Ia menjawab dan bercanda bahwa jika ia diculik, ia harus mengetuk 2 kali. Tapi sang permaisuri menjawab bahwa menggunakan artefak komunikasi mudah baginya. Ia secara belak-belakan menyatakan bahwa ia ingin ia menemaninya membeli pakaian. Di bingkai berikutnya, mereka sudah tiba di toko, dan Yui memberikan uang kepada pengemudi taksi untuk masalah yang disebabkan Lin. Saat ia menyarankan mereka menghentikan taksi, ia menendang salah satu dari mereka, mengatakan ia hanya mengikuti instruksinya. Ia menghela napas dan berkata terserah, lalu bertanya mengapa ia tiba-tiba ingin membeli begitu banyak pakaian. Ia menjawab bahwa ia tidak merasa ingin mengenakan pakaian orang lain selamanya. Pramuniaga toko bertanya apakah ia ada di sana untuk membeli pakaian untuk pacarnya. Yui tahu ini adalah taktik penjualan untuk mengenakan biaya lebih banyak nanti dan mengklarifikasi bahwa ia hanya di sana untuk membawa tasnya. Beberapa pria di dekatnya berkomentar bahwa tidak mungkin orang seperti dia mendapatkan kecantikan seperti dia. Pramuniaga mengeluarkan gaun ringan mengatakan ia akan menyukainya dan kemudian menunjukkan jaket Gucci mengklaim itu tidak pernah ketinggalan zaman. Ia bertanya pada Yui apa yang dibicarakan pramuniaga itu. Ia menjelaskan bahwa setiap pakaian di dunianya cocok untuk situasi yang berbeda. Ia mengangguk, mengatakan ia mengerti, dan kemudian bertanya apakah mereka memiliki pakaian lateks ketat. Pramuniaga terlihat canggung dan bertanya apa yang ia bicarakan. Bingung, ia melihat Yui dan berkata ia melihat di komputernya bahwa ia selalu mencari hal semacam itu. Malu, Yui mencoba menjelaskan kepada pramuniaga bahwa yang ia maksud adalah gaya pahlawan super, sesuatu yang terlihat kuat. Itulah mengapa ia menyebutkan lateks. Tapi sang permaisuri berkata ia hanya berpikir untuk mencobanya karena ia berasumsi itu sedang tren karena ia selalu melihat
melihatnya. Tapi tampaknya, ia tidak ingin ia mencobanya. Pria-pria usil di dekatnya mencoba mencari tahu hubungan antara pembawa tas dan dia. Sementara itu, Yui meminta Pramuniaga untuk membawa sesuatu yang lebih pantas. Ia setuju dan sang permaisuri pergi berganti pakaian. Ia kembali mengenakan pakaian itu. Pramuniaga segera memujinya mengatakan ia terlihat menakjubkan. Sang permaisuri berkata itu mirip dengan apa yang biasa ia kenakan di dunianya dan bertanya pada Yui apa pendapatnya. Pramuniaga menjelaskan itu dari koleksi vintage mereka. Ia berkomentar bahwa ia menginginkan sesuatu yang lebih klasik dan berpikir itu terlihat sempurna. Sang permaisuri berdiri di depan cermin dan memutuskan untuk membelinya. Kemudian ia menunjuk Yui mengatakan ia akan memilih sesuatu untuknya juga. Ia bingung mengapa, tapi di adegan berikutnya, kita melihat sang protagonis terlihat hampir sama. Tidak ada perubahan besar. Namun, sang permaisuri, yang tampaknya tumbuh lebih percaya diri setiap menit, memberitahu Yui bahwa ia terlihat cukup bergaya. Ia bertanya mengapa ia bersikeras membeli sesuatu untuknya juga. Ia menjelaskan bahwa keluarga Lin mengirim pesan tentang perjamuan dalam beberapa hari. Ia melakukan pembayaran dan berkata ia pikir itu akan menjadi kesempatan yang baik untuk belajar lebih banyak tentang dunia ini. Itulah mengapa ia mengundangnya untuk menemaninya ke sini. Tapi kemudian kasir berkata akunnya tidak memiliki saldo yang cukup. Yui merasa aneh mengingat akun keluarga Lin seharusnya memiliki dana tak terbatas. Ia kemudian menawarkan untuk membayarnya sendiri. Ia tahu ia harus hidup hemat selama 2 bulan, tapi ia merasa itu sepadan. Kecuali totalnya menjadi 38.000 dan anak itu hancur. Kemudian, ia mencoba minuman lain dan berkomentar bahwa itu hambar dibandingkan dengan coke. Yui memberitahunya ia memeriksa akunnya dan memperhatikan transfer besar ke akun publik. Untuk menyelesaikannya, mereka bisa menghubungi manajer, tapi ia berkata ia tidak terlalu khawatir tentang uang. Ia menjelaskan bahwa uang cukup berharga dan mempertanyakan apakah ia benar-benar tidak peduli. Ia menjawab bahwa jika ia begitu khawatir, mulai sekarang, ia akan mengelola uangnya. Ia bingung dan bertanya bagaimana ia bisa menghasilkan uangnya sendiri. Saat itulah ia berkata bahwa semua uang yang ia miliki juga akan menjadi miliknya. Ia segera sangat gembira mengingat kekayaannya, tetapi menyadari ini berarti ia akan menjadi miliknya mulai saat ini dan tidak akan pernah bisa melarikan diri. Memerah, ia berkata ia mengerti, tetapi menambahkan bahwa masih ada beberapa hal untuk diklarifikasi. Tiba-tiba, ia melihat ke samping dan berkomentar bahwa orang-orang itu telah menghilang. Rupanya, mereka lebih tajam dari yang ia harapkan. Ia menyebutkan bahwa ia juga merasa seperti seseorang sedang mengawasi mereka sebelumnya, tetapi berpikir itu hanya imajinasinya. Ia mengakui insting tajamnya dan memberitahunya ia bisa menanganinya jika ia mau. Sementara itu, di sebuah gang, seorang pria botak dengan marah bertanya mengapa rencana mereka dibatalkan padahal sudah hampir selesai. Seorang pria dengan rambut coklat berkata anak itu seharusnya dieliminasi karena ia menyaksikan kecelakaan mobil Lin. Tapi karena ia masih hidup, tidak ada alasan untuk membunuhnya lagi. Pria botak itu marah, bertanya apakah mereka tidak akan membalas dendam pada 3 saudara yang mereka hilangkan. Pria berkacamata di sampingnya berkata masalah itu akan diselesaikan, cepat atau lambat. Kemudian di perusahaan, seorang pria menyerahkan beberapa dokumen mengatakan Nona Lin melakukan beberapa pembayaran. Setelah pembayaran itu diganti, mereka akan mendapatkan uangnya. Satu-satunya masalah adalah kontrak baru memerlukan tanda tangan baru dan ia bertanya apakah Yui bisa menanganinya. Masalahnya adalah Yui tidak hebat dengan angka. Ia ingat bahwa sang permaisuri berkata uangnya miliknya sekarang. Ia berharap itu benar karena itu akan membuat hidupnya lebih mudah selama 10 tahun ke depan. Ia menyuruh pria itu menyerahkan dokumen dan pria itu setuju. Tapi ia menumpuk tumpukan lain dan kemudian tumpukan lainnya, menjelaskan bahwa ini untuk kontrak mendatang. Pria tambun itu menawarkan untuk membantu, berkomentar bahwa memang ada banyak, tapi Yui tidak ingin ditipu dan memutuskan lebih baik untuk menanganinya sendiri. Ia bertanya apakah ia hanya perlu membandingkan pesanan di sistem. Pria itu mengonfirmasi dan pergi, mengatakan untuk menelepon jika ia butuh bantuan. Di luar, Son dan bertanya bagaimana hasilnya. Pria itu menjawab bahwa Yui tidak mempercayainya. Keduanya tertawa aneh, mengatakan itu sempurna. Jika pria tambun itu menangani file tersebut, ia bisa disalahkan atas kesalahan apapun. Tapi sekarang Yui sedang melakukan segalanya sendirian, ia akan menjadi satu-satunya yang bertanggung jawab, terutama karena ia tidak menyadari daftar di mejanya semua salah. Jelas, itu akan memakan waktu selamanya dan ia masih akan mengacaukan segalanya. Shaunan memuji pria itu, mengatakan ia melakukan pekerjaan yang hebat membalikan keadaan. Pria tambun itu berkomentar bahwa karena perusahaan sedang mengalami masa sulit, jika Yui membuat kesalahan, ia pasti akan dipecat. Bahkan jika presiden ingin mempertahankannya, mereka dapat mengadakan rapat pemegang saham dan ia pasti akan dikeluarkan. Pria pirat itu berkata bahwa segera setelah mereka merilis video eksplisit yang mereka rekam tentang Yui, ia akan hancur. Tapi kemudian sekretaris muncul mengatakan ada sekelompok orang yang ingin berbicara dengannya. Pria-pria dari gang tiba memegang sesuatu yang berbahaya di tangan mereka. Sekretaris bertanya apakah ia mengenal mereka. Ia berkata ya, jadi tidak perlu khawatir dan ia menyuruhnya untuk tidak ikut campur atau memanggil polisi apapun yang terjadi. Ia meyakinkannya bahwa ia akan menjaga rahasia. Shaunan mendekati pria-pria itu dan menyuruh mereka berbicara di atas. Sementara itu, sekretaris bertanya-tanya apa yang mereka rencanakan. Begitu pintu tertutup, ia mendengar banyak suara aneh. Shaunan berteriak, mengatakan itu tidak akan muat di ruang ini. Sekretaris berpikir ia mungkin dalam bahaya, tapi ingat ia menyuruhnya untuk tidak menyela. Tiba-tiba, erangan terdengar dari ruangan, dan ia berkomentar pada dirinya sendiri bahwa orang kaya benar-benar tahu cara bersenang-senang. Kembali ke Yui, pria malang itu kelelahan. Tidak ada yang bertambah dan data sistem tampaknya salah. Ia memutuskan untuk menghitung ulang, yakin kali ini itu akan berhasil. Saat itu, ponselnya berdering. Itu sang permaisuri memarahi
memarahinya dan menuntut untuk tahu mengapa ia belum pulang dengan makanan. Merasa canggung, ia bertanya mengapa ia tidak memesan pengiriman saja karena akan butuh waktu baginya. Tapi ia memperingatkannya ia memiliki 1 menit untuk berada di pintu atau ia akan dipukuli. Adegan beralih ke restoran. Sang permaisuri berkomentar bahwa makanan di dunia ini tidak buruk sama sekali. Yui bertanya apakah ia ingin mencoba mie usus babi. Ia segera menolak, jadi ia mempertanyakan mengapa ia belum menguasai aplikasi pengiriman. Atau mungkin ia sudah dan hanya ingin makan bersamanya. Entah dari mana, ia tersedak tapi dengan cepat mengubah ekspresinya, mengklaim ada terlalu banyak pilihan di aplikasi. Jadi ia tidak bisa memutuskan. Ia berkata ia mengerti. Dan ia duduk bertanya bagaimana pekerjaan hari ini. Ia menjelaskan bahwa ia sedang meninjau beberapa dokumen keuangan tapi tidak ada yang berhasil. Ia menyarankan itu mungkin kurang fokus, tapi ia bersikeras manajer Zhang pasti mengacaukan sesuatu. Ia tersenyum dan berkata mereka harus makan dulu karena makanannya lezat. Tiba-tiba, seorang pria botak di meja terdekat berteriak bahwa ia yakin ini bukan usus babi. Yui terkejut, bertanya-tanya mengapa pria itu tidak menyebutkan ini sebelumnya. Sang permaisuri tampak bingung. Yui memperhatikan saat manajer restoran mendekat dan bertanya kepada pria botak itu mengapa ia berteriak. Pria itu bersikeras bahwa ini jelas bukan usus. Manajer menyuruhnya berhenti memfitnah restoran tanpa bukti. Sang permaisuri bertanya pada Yui kemana ia akan pergi saat pria botak itu mengancam akan menutup tempat. Saat itulah Yui turun tangan, meletakkan tangan di bahu pria itu, dan bertanya pada manajer apakah klaim pria botak itu benar. Ia mengangkat si pembuat onar, dan memperingatkan bahwa ia akan memerlukan kompensasi karena menghabiskan uangnya di sana. Manajer menyangkal kesalahan apapun, tapi Yui mencoba mendapatkan pengakuan, berkata makanannya terasa aneh dan mengancam akan memukuli pria itu jika ia tidak mengaku. Akhirnya, Koki mengakui bahwa usus terbuat dari kacang fermentasi. Secara alami, semua orang menuntut uang mereka kembali. Saat Yui kembali ke bawah, sang permaisuri berkomentar bahwa di kerajaannya, manajer akan menghadapi hukuman ilahi. Tapi ia menghabiskan makanannya dan berkata setidaknya pesanannya terasa enak, jadi mereka akan membiarkannya. Sang protagonis menyatukan hal-hal, menyadari bahwa Zhang mungkin mengganti produk asli dengan sesuatu yang murah untuk menipu dia. Keesokan harinya, Yui kembali ke kantor. Zhang mendekat dan bertanya apakah ia menyelesaikan dokumen. Yui menjawab bahwa ia belum mengirimnya ke investor. Tiba-tiba, Zhang berseru bahwa ini berita buruk. Ia meminta maaf, mengklaim ia membuat kesalahan. Ia lupa memperbarui daftar pemasok dan menggunakan harga lama. Yang salah. Ia berteriak agar semua orang mendengar bahwa jika Yui menandatangani dan mengirim dokumen-dokumen itu, perusahaan akan kehilangan jutaan. Beberapa karyawan lain bergabung mengatakan ini akan berdampak pada seluruh perusahaan. Xiaonan muncul bertanya kesalahan apa yang dilakukan Yui kali ini. Namun, tampaknya Xiaonan mengalami malam yang berat. Ia terlihat kesakitan memegang punggung bawahnya. Zhang bertanya apakah ia baik-baik saja. Sang pemuda hanya tersenyum, mengatakan ia penasaran dengan semua keributan ini. Xiaonan kemudian berkata bahwa karena kesalahan Yui, tidak ada seorang pun di perusahaan yang akan mendapatkan bonus mereka bulan ini. Karyawan lainnya marah, mengatakan mereka mengandalkan bonus itu. Pria-pria itu berkata bahwa karena Yui sekarang adalah perwakilan presiden, ia harus menjelaskan ini kepada semua orang. Yui kemudian mengungkapkan bahwa semua kontrak telah dikirim dengan harga yang benar, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Xiaonan terlihat bingung dengan klaim tanpa masalah ini. Yui membagikan angka-angkanya, menyuruh mereka melihat. Saat Zhang memeriksa, ia mengonfirmasi bahwa angka-angkanya memang benar. Yui bahkan kemudian menunjukkan bahwa kesalahan Zhang hampir merugikan bonus semua orang, jadi adil jika ia memberikan penjelasan. Malu, Zhang mengakui ia membuat kesalahan besar. Tapi berkat saudara Lou, perusahaan menghindari kerugian besar. Shaman menyela, mengatakan bahwa meskipun Zhang membuat kesalahan, tidak ada kerugian nyata yang terjadi. Saat itulah Yui berdiri dan berkata, Tuan Xiaonan tampaknya tidak merasa sehat. Ia meletakkan tangan di bahu Xiaonan, mendorongnya ke kursi, dan menyuruhnya duduk untuk. Saat itu, Yui menambahkan bahwa ia lebih penasaran mengapa semua uang perusahaan ada di akun Xiaonan. Karyawan berteriak, mengatakan sekarang masuk akal mengapa bonus mereka hilang. Xiaonan mencoba berbohong, mengklaim ia tidak tahu kemana uang itu pergi dan bahwa ia bahkan tidak akan berinvestasi di perusahaan ini jika bukan karena Presiden Lin. Tapi Yui hanya menyuruhnya berhenti berbohong. Terpojok, Xiaonan mengakui ia ingat sekarang Zhang yang mentransfer uang dari akunnya karena ia butuh. Ia bersikeras mereka hanya perlu berbicara dengan Zhang untuk mendapatkan uangnya kembali. Yui berkomentar bahwa sangat menyenangkan melihat temannya Xiaonan bertobat atas kesalahannya dan menekspos para pengecut, tapi Xiaonan mendidih karena marah, bergumam ia ingin membunuh pria sialan ini. Sementara itu, karyawan meraih keyboard mereka. Yui memberitahu mereka bahwa mereka tahu apa yang harus dilakukan. Secara alami, manajer dipukuli dengan semua orang berteriak bahwa inilah alasan mereka harus selalu lembur. Sang pemuda kemudian mendapat pesan dari sang permaisuri, yang seperti biasa kelaparan. Saat itulah ia ingat bahwa hari ini adalah perjamuan keluarga Lin. Adegan beralih ke mensyah keluarga Lin di mana pria bernama Lin Wei sedang bersiap-siap. Ia adalah saudara laki-laki yang sebelumnya mencoba membunuh sang permaisuri. Seorang pelayan mendekatinya, memberitahunya bahwa para tamu telah tiba. Kemudian sang protagonis dan sang permaisuri muncul. Yui berkomentar bahwa tempat itu benar-benar tontonan. Namun, ia tidak tampak terkesan dan bertanya apakah keluarga Lin tidak seharusnya lebih menonjol. Yui berkata bahwa baginya, pesta itu tampak sangat mewah, tapi ia membalas bahwa ia tidak melihat sekalipun sekaleng coke di sekitarnya. Pada saat itu, Wei mendekati sang permaisuri dan berkata nenek mereka khawatir ia tidak akan hadir. Ia benar-benar mengabaikannya. Bingung, Wei bertanya mengapa ia tidak berbicara dan mengapa ia bertindak begitu jauh terhadap saudaranya. Yui melangkah maju dan menjelaskan bahwa ia belum merasa sehat sejak kecelakaan mobil
mobil. Wei bertanya siapa Wei. Sang protagonis memperkenalkan diri sebagai asisten presiden. Tiba-tiba, Wei menawarkan segelas anggur dan menunjukkan bahwa kepala Pan Industries dan Vishu Industries ada di dekatnya. Ia menyarankannya untuk pergi menghibur mereka. Dengan itu, ia pergi. Sang permaisuri bertanya pada Yui siapa pria itu. Ia menjelaskan bahwa secara teori, ia seharusnya saudaranya, tapi ia tidak sepenuhnya yakin. Apa yang ia tahu adalah pria ini di bawah 30 tahun dan sudah menjadi kepala keluarga Lin. Perusahaan yang ia miliki hanyalah satu cabang dari kepemilikan keluarga. Sang permaisuri berkata tempat itu membosankan dan memiliki atmosfer yang tidak ia sukai. Ia kemudian melihat segelas anggur dan berkomentar bahwa setidaknya itu terlihat bagus. Sebelum Yui bisa menghentikannya, ia meminum semuanya. Segera, ia bertanya apakah itu alkohol dan mengapa itu begitu kuat. Yui menjelaskan bahwa teknik distilasi modern telah meningkat pesat, jadi alkoholnya jauh lebih kuat. Ia tampak sedikit sedih, berharap untuk coke. Yui memperhatikan seorang pirang lewat dengan nampan dan bertanya apakah ada coke di sekitar. Ia berkata tidak karena VIP kelas atasannya minum koktail semacam ini. Keduanya tertawa, bertanya-tanya apa jenis. Siudi itu pasti mau minum coke di acara begini. Salah satu dari mereka memperingatkan agar jangan bicara begitu, karena siapa tahu dia orang penting. Tapi yang lain membantah, mustahil, paling-paling cuma bocah yang dibawa Nona Lin. Lagi pula, beredar rumor kalau Lin Mei akan dinikahkan dengan seseorang dari keluarga Pan di perjamuan ini. Sekarang Ui mengerti kenapa sang permaisuri diundang ke sini. Dia menyadari bahwa sementara itu, sang permaisuri telah dipanggil ke sebuah meja. Seorang pria berambut ungu berkata bahwa semakin tinggi seorang wanita mendaki, semakin rendah nilainya. Pria lain di depannya menganggap itu perkataan kasar dan menyarankannya minum saja. Namun si rambut ungu bertanya apakah dia salah. Menurutnya wanita harus fokus tetap cantik dan mencari suami yang baik. Pria satunya bertanya apakah dia sudah punya calon. Dia menjawab tidak terlalu tertarik setelah melihat istri ke-12 ayahnya kabur membawa uang. Namun, dia menyebut ayahnya masih kuat, baru 60 tahun, dan siap punya anak lagi. Dia memberitahu sang permaisuri bahwa dia selalu menasihati ayahnya kalau wanita kelas rendah tidak berharga. Tapi seseorang sepertinya dari keluarga Lin pasti punya darah yang berguna. Dia meletakkan tangan di bahunya dan bertanya apa pendapatnya tentang tawarannya. Sementara itu, Yu khawatir karena dia tahu semua orang di sini berpengaruh di kota. Tapi melihat Lin marah, dia memutuskan tidak peduli lagi. Dia mencengkeram lengan si bodoh itu dan memelintirnya. Pria itu panik, bertanya apakah Yu tahu siapa dia dan minta dilepaskan. Saat Lin heran apa yang dilakukannya, Yui mengambil kesempatan untuk mengejutkan semua orang. Pria itu melepaskan diri dan bertanya siapa Yui dan apakah dia sudah gila. Jagoan kita memperkenalkan diri sebagai asisten Nona Lin dan berkata dia sedang membantu pria itu. Tapi si pria menunjuk Ui dan berkata jika tidak menjelaskan diri dengan benar, dia akan mendapat masalah serius. Ui mengarang cerita tentang menjadi dokter dan mengklaim saraf pergelangan tangan pria itu rusak. Namun pria itu tidak sebodoh itu dan bertanya apakah begini cara Ui bermain-main. Dia memanggil pengawalnya dan menyuruhnya membereskan ini. Dia juga menyuruh semua orang melihat apa yang terjadi saat seseorang mengusik keluarga Pan. Ui menyuruhnya berhenti membuang waktu dan segera menyerang. Pengawal itu menerjang, berjanji Ui akan segera menyesali perkataannya. Tapi Ui dengan mudah menghindar dari pukulan pertama. Dia berkomentar bahwa meski keterampilan tinju pria itu belum terasa, itu cukup untuk menghadapi orang seperti ini. Dengan satu pukulan ke wajah, pria itu tumbang. Sementara itu, pria keluarga Pan berkata pengawal itu adalah kultivator tingkat 3. Orang-orang di meja bergumam bahwa seseorang sekuat itu akan menonjol dimanapun di kota Jiang. Jadi, siapa sebenarnya bocah ini? Dengan semua orang terkejut, Ui mengaktifkan sistem dan menerima obat awet muda. Kemudian seorang tetua dari keluarga Lin muncul dan bertanya pada Yui apa yang terjadi. Ui menjelaskan tentang pertarungan pengawal dan si tetua bergumam bahwa Mio pasti sudah gila. Pria keluarga Pan bertanya apakah begini cara mereka menjamu tamu. Si tetua yang tampak gugup meminta maaf dan berjanji akan menanganinya, tapi pria keluarga Pan itu hanya berkata lupakan aliansi melalui pernikahan apapun. Anehnya, sang permaisuri memberitahu Yui bahwa dia pikir Yui akan mendapat keuntungan dari semua ini. Ui yang kaget bertanya-tanya apakah dia tahu soal sistem. Merasa canggung, dia bilang dia melakukannya hanya karena tidak suka komentar seksis. Tapi sang permaisuri tidak mudah tertipu dan yakin pasti ada motif lain di baliknya. Tiba-tiba, si tetua menunjuknya dan menuntut penjelasan, menuduhnya tidak menghormati keluarga. Dia mengklaim mereka tidak pernah peduli dengan asal-usul rendahnya, membesarkannya dengan susah payah, dan memberinya segalanya. Jadi, kenapa dia membalas mereka seperti ini? Lin menoleh ke Yui dan bertanya siapa pria ini. Ui menjawab dia tidak tahu. Mungkin hanya beberapa tetua acak dari keluarga. Pria itu terus berteriak, mengatakan bahwa keluarga itu terkemuka, tapi telah dipermalukan karenanya, dan lebih baik dia meminta maaf kepada tuan muda keluarga Pan. Ui menyuruhnya tetap tenang dan dia yang akan menanganinya, tapi dia mengabaikannya dan bertanya pada pamannya apakah mereka benar-benar menganggap diri mereka mulia dan elegan, karena baginya, mereka hanyalah orang-orang tanpa kebajikan, yang hanya peduli pada penampilan. Dari percakapan yang dia dengar, dia sudah menyadari mereka hanya peduli pada ketenaran dangkal dan tidak memberikan kontribusi yang berarti. Dia melanjutkan omelannya, membuat pamannya terdiam, tapi dia bertanya apakah ada perkataannya yang salah. Dia menambahkan jika mereka menunggunya minta maaf, simpan saja
saja permintaan itu untuk peti matinya. Penghinaan itu begitu besar hingga pria malang itu pingsan, kepalanya membentur lantai. Paman itu bangkit dan berkata dia pasti sudah gila mengatakan hal seperti itu, tapi dia hanya menyatakan permisi untuk pergi. Namun, paman itu memperingatkan bahwa semua yang diberikan padanya akan diambil kembali dan dia akan diusir dari keluarga. Pada saat itu, pria lain di dekatnya menyela, meminta mereka menunggu. Dia memperkenalkan diri kepada Ui dan bertanya apakah dia bisa mengenalnya lebih jauh. Mendekati Ui, dia berkata Ui memiliki keterampilan luar biasa dan ingin tahu siapa gurunya. Sang protagonis menjawab bahwa dunia bela diri itu kompleks dan beragam, dan tidak nyaman untuk menggali detail hidupnya. Tapi kemudian Ui menimpali dan memberitahu para tamu bahwa mendapat dukungan dari kelompok bela diri seperti mereka akan sangat luar biasa. Dia meminta Yui menjelaskan dirinya, yang hanya berkata bukan karena dia tidak mau, hanya saja secara teknis dia tidak pernah memiliki guru formal. Hal terbaik yang bisa dia katakan adalah dia menerima bimbingan dari beberapa tokoh terkemuka. Lini menenangkan semua orang dan berkata hari ini bukan waktunya membahas bisnis. Dia hanya ingin tahu tentang hubungan Yui dengan Lin Mayop. Dia menjelaskan bahwa sampai sekarang dia hanya pernah melihatnya bersama satu orang lain, tapi melihatnya ditemani oleh pemuda berbakat seperti itu menenangkannya sebagai kakaknya. Orang-orang di dekatnya mengejek Lin Wei, mengatakan sebelumnya dia siap menikahkan adiknya dengan siapa saja demi aliansi. Sang permaisuri berkata dia bosan dengan semua obrolan ini dan saatnya pergi. Mereka pun keluar. Lo melambaikan tangan, mengatakan dia tidak akan ikut campur lebih jauh. Tiba-tiba, seorang pelayan mendekat mengatakan ponsel seseorang berdering. Tapi Mioa menyadari sesuatu, menunjuk ke pelayan itu, dan menyuruhnya mendekat. Dia memerintahkannya untuk membeli 5 peti coke, bukan hanya untuk rumahnya, tapi untuk semua kediaman keluarga Lin. Kakaknya tampak bingung, mencoba memahami apa yang dia lakukan. Mau menyuruhnya bertanya pada pelayan itu kenapa dia berbisik-bisik tentang tamu. Yui ingat itu adalah pelayan yang sama yang memanggilnya miskin sebelumnya. Untuk menghindari kehilangan muka di depan adiknya, Wei segera memerintahkan pelayan itu mengambil semua coke, bahkan jika dia harus pergi dengan berjalan kaki. Belakangan, mereka berada di kedai makanan kaki lima, dan Yui berkomentar tidak ada yang menandingi camilan larut. Malam, sambil memegang cokenya, Mayok berkata akan lebih enak jika dingin. Yui menawarinya bir, mengatakan itu sangat cocok dengan makanan di sini. Dia bertanya minuman apa itu, dan Yui menjelaskan itu adalah minuman beralkohol dengan berbagai rasa. Dia mencobanya dan berkata rasanya cukup berbeda dari minuman di zamannya, namun entah bagaimana mirip dengan coke. Namun, dia menegaskan bahwa dia tidak akan pernah menukar coke dengan ini. Sang protagonis mulai berpikir bahwa minum dari kaleng yang sama akan menjadi ciuman tidak langsung dan bergegas pergi, mengatakan akan mengambil sedotan baru. Sementara itu, sang permaisuri melihat dua pria di dekatnya mengancam seorang wanita muda. Mereka memberitahunya bahwa dia pasti tidak ingin pacarnya tahu soal ini. Keluarganya berutang banyak uang, tapi jika dia ikut dengan mereka, utangnya bisa segera lunas. Sang permaisuri mengamati dengan tenang. Wanita itu memprotes, mengatakan dia tidak mau, tapi salah satu pria memperingatkannya bahwa dia tidak punya pilihan sekarang. Pria lain mulai mendorongnya, berkata dia akan melakukannya dengan cepat sampai sebuah botol pecah di mulutnya. Dia jatuh ke tanah dan bertanya siapa itu. Ternyata sang permaisuri yang bertanya apakah dia sedang tidak ingin minum. Pria-pria itu mendekat, mengatakan jalan itu cukup berani, sambil melihatnya makan. Salah satu dari mereka berkomentar bahwa minum bersamanya sebenarnya akan menyenangkan. 10 detik kemudian, dia melarikan diri dengan putus asa, berteriak minta tolong. Semuanya dipukuli dan pria malang itu menangis bahwa wanita itu adalah monster. Tapi sang permaisuri menginjaknya dan bertanya kenapa dia pergi begitu cepat. Dia bilang dia hanya akan menekan semua meridiannya dan menguras energinya atau mungkin memaksa tubuhnya mengumpulkan energi internal sampai meledak. Pria malang itu terisak, mengatakan dia hanya ingin melarikan diri darinya. Yui mendekat dan bertanya apa yang mereka lakukan hingga memprovokasinya. Dia menjawab itu bukan masalah serius. Dia hanya ingin memberinya pelajaran. Sementara itu, siswi sekolah itu berterima kasih karena telah menyelamatkannya dari lintah darat. Dia menjelaskan kepada Ui bahwa dia diancam ketika teman Ui turun tangan. Pemilik toko menyela, ingin tahu siapa yang akan membayar kerusakan. Tiba-tiba, polisi datang. Saat mereka mulai menangkap pria-pria itu, mereka menuduh si wanita telah mematahkan tulang semua orang. Ui tahu ini bisa menimbulkan masalah dan bertanya pada gadis itu apakah dia bisa bersaksi seperti yang baru saja diceritakannya, tapi dia lari sambil berkata, jika dia melakukannya, keluarganya akan mendapat masalah. Sang permaisuri berkata itu bukan masalah. Ui membalas bahwa mudah baginya untuk mengatakannya, tapi semua orang di sini akan menuduhnya bersalah. Saat polisi mendekat, dia menjelaskan bahwa dalam situasi seperti ini, yang perlu mereka lakukan hanyalah mengatakan yang sebenarnya. Tapi Ui mencengkeram lengannya, berkata itu tidak akan berhasil kali ini, dan kabur, berteriak jika mereka tetap tinggal. Mereka akan mendapat masalah besar. Sementara itu, pemilik toko yang malang ditinggalkan menunggu seseorang untuk membayarnya. Kemudian, saat beristirahat di sebuah jembatan, Ui berkomentar untung saja dia melatih teknik-teknik itu. Kalau tidak dia tidak akan sanggup berlari sejauh itu. Dia yakin sang permaisuri bukanlah penjahat dalam cerita ini, tapi berpikir dia harus lebih berhati-hati. Kita kemudian melihat sekilas masa lalu sang permaisuri. Yuve menjelaskan bahwa di dunianya, tuduhan palsu biasa digunakan untuk menghancurkan orang. Rumor selalu merupakan campuran antara kebenaran dan kebohongan. Karena dia tidak suka menjelaskan dirinya dan agak bodoh tentang dunia, dia akan selalu berakhir dalam masalah. Dengan kecepatan seperti ini, dan masalah yang dia buat, dia akan menjadi penjahat di dunia
ini. Sang permaisuri hanya menjawab bahwa dia tidak peduli dan tidak terlalu tertarik. Yui menyatakan bahwa mulai sekarang, dia akan mengawasi setiap kata dan tindakan yang dilakukannya. Jika perlu, dia akan memastikan permaisuri tidak menghadapi masalah apapun. Tiba-tiba, sang permaisuri melemparkan dirinya ke arah Yui dan bertanya apakah dia mau ikut dengannya ke dunia asalnya. Dengan wajah merona, Yui bertanya apa yang dia bicarakan. Dia mendekat, memegang wajahnya, dan mengungkapkan bahwa nama permaisuri yang sebenarnya adalah Qing. Di adegan berikutnya, mereka memasuki rumah Hui. Dia melihat sesuatu yang piran di sofa, dan bertanya-tanya siapa itu. Tapi saat dia mendekat, dia kaget menemukan temannya meninggalkan boneka tiup di sofa. Dia menyuruh permaisuri menunggu sebentar sementara dia membersihkan tempat itu. Kemudian, dia duduk, dan Yui bertanya soal memanggilnya King Ming. Sang permaisuri menjelaskan bahwa di dalam tubuhnya, ada jiwa lain yang terhubung dengan jiwanya. Jadi, tubuh Lin mau berisi jiwa sang permaisuri, tapi jiwa sang permaisuri juga terhubung dengan jiwa lainnya. Rupanya, pada saat ini, jiwa yang terhubung itu telah mengambil alih posisi King. Dia menjelaskan bahwa karena Lin minum alkohol, jiwa yang terhubung itu bisa memegang kendali. Dia memegang wajah Yui dan berkata jika dia bisa membantu Kim Yang, dia akan berutang padanya selamanya. Dia menawarkan untuk mewariskan semua pengetahuan yang dia miliki kepadanya. Tidak seperti penyihir naif yaitu sang permaisuri, dia mengklaim memiliki pengetahuan yang sangat luas. Ui masih bingung, mencoba memahami kemana arah pembicaraan si gila ini. Dia bertanya bagaimana dia bisa membantunya. Dia bilang dia butuh bantuan untuk melepas segel di bahunya. Sambil mencengkeram lengannya, dia memberitahu Yui bahwa dia akan mengajarinya teknik untuk melepasnya, atau setidaknya mengurangi efeknya. Jagoan kita bilang itu tidak masalah. Dia akan mencoba membantu, tapi dia tidak perlu khawatir untuk membalas budi dengan cara apapun. Dia bertanya apakah yang perlu dia lakukan hanyalah memukul segel itu dengan energi, dan dia menjawab ya. Sebaliknya, Yui memukulnya agar dia pingsan, bergumam pada diri sendiri bahwa urusan pertukaran tubuh ini sudah tidak terkendali. Adegan berpindah ke keluarga Lin yang mengetuk pintu sebuah rumah. Seorang wanita berambut umum menjawab, mengatakan mereka seharusnya sudah menerima pesan bahwa sang majikan tidak akan muncul malam ini. Alia NY meyakinkannya bahwa mereka tidak akan menyita banyak waktunya, menjelaskan bahwa Master Wang telah tiba di kota, dan mereka menyiapkan perjamuan. Namun, mereka menyadari bahwa ada tetua lain yang tidak hadir dan khawatir dia mungkin punya masalah kesehatan. Wanita itu berkata sang majikan baik-baik saja, dan mereka tidak perlu khawatir. Dia menutup pintu di depan wajahnya, membuat Lin Wei frustrasi karena dia hanya ingin menyampaikan pesan. Kelompok itu menggerutu bahwa Pak Tua itu benar-benar mempersulit hidup mereka. Lin Wei menasihati mereka untuk tenang, mengingatkan bahwa tidak ada seorang pun di kota yang bisa menentang Master Wan. Dia pergi, mendesak mereka untuk tidak merusak hubungan mereka dengan keluarga Wang. Wanita itu masuk kembali ke rumah dan memberitahu majikannya bahwa dia sudah mengusir para tamu. Dia berterima kasih, mengatakan dia bisa saja menemui mereka, tapi lebih suka menghabiskan waktu dengan cucunya. Cucu perempuan itu, Shou, bertanya kenapa dia diperlakukan seperti ini. Kakeknya berkata itu karena dia terus berbicara tentang kekalahannya dari seorang pemuda yang berlatih jauh lebih sebentar darinya. Dia meminta maaf, tapi bersikeras bahwa Ui itu luar biasa, dan kakeknya akan mengerti setelah bertemu bocah itu. Kembali di rumah Ui, sang permaisuri berkomentar dia tidak pernah menyangka akan mengalami hari seperti ini. Ui bilang itu berkat alkohol modern. Dia menyadari ada memar di dahinya dan bertanya apa yang terjadi. Ui menghindar dari pertanyaan itu, mengatakan dia pasti tidak sengaja membenturkan kepalanya di suatu tempat. Dia memberinya sesuatu untuk diminum, bercanda bahwa dia tidak menyangka permaisuri memiliki toleransi yang rendah. Dia menjelaskan itu karena dia mengalami sedikit hal di tubuh Fana ini. Saat dia hendak minum, Ui bertanya tentang dua kepribadian itu dan orang bernama Kiming. Sang permaisuri menyemburkan minumannya dan bertanya apakah dia benar-benar bertemu Kingi. Yui menjawab ya dan menjelaskan bahwa wanita itu memperkenalkan diri sebagai roh yang terperangkap di tubuhnya, mencari bantuan untuk melarikan diri. Sang permaisuri mengonfirmasi itu benar. Kingi adalah roh yang dia penjarakan dalam sebuah artefak untuk terus memperkuatnya. Yui bertanya apakah dia serius dan heran bagaimana seseorang mencuri roh orang lain. Sang permaisuri menjelaskan itu melibatkan pengulitan kulit orang tersebut saat mereka masih hidup, mengekstraksi cairan tulang belakang, dan menggunakan siksaan tanpa henti untuk memisahkan jiwa dari tubuh dan menyegelnya dalam artefak. Dia kemudian bertanya pada Yui apakah dia menyesal menyelamatkan orang yang salah. Yui bersantai dan berkata tidak, dia membuat pilihan yang tepat. Setidaknya dengan membantunya, dia tahu apa yang permaisuri inginkan. Tapi dengan Kim Yang, dia sama sekali tidak tahu apa niatnya. Sang permaisuri berkata dia membuat keputusan yang bijaksana karena jika Kim Yang terbangun, dia akan membunuh Yui. Yui bertanya-tanya apa yang dia bicarakan dan kenapa dia merasa permaisuri sedang menipunya. Sekarang dia mengeluh sakit di bahunya, dan Yui, yang selalu mencari kesempatan, menawarkan untuk memberinya pijatan. Tapi kemudian temannya Wu masuk, melihat mereka berdua, dan menuduh Yui berbohong soal bekerja lembur padahal dia jelas-jelas ada di rumah. Wu menyadari bahwa Yui membawa sang permaisuri dan segera berkata dia akan pergi agar mereka bisa berduaan. Namun, dia menarik Yui sebelum pergi, bertanya apakah dia melakukan hal-hal dewasa di depan boneka di sofa. Yui mendorongnya menjauh, menyuruhnya berhenti meninggalkan boneka tiup sembarangan. Sementara itu, sang permaisuri dengan tenang memakan makanan yang dibawa Wu. Wu bertanya apakah dia benar-benar bos Yui. Saat Yui mengonfirmasinya, Wu mulai menawarkan banyak hal dengan antusias. Dia merogoh laci dan memintanya menunggu
menunggu sebentar. Mengeluarkan tas yang mencurigakan, dia bilang itu berisi beberapa permen yang dia beli 3 hari lalu dan ingin memberikannya padanya. Yui bertanya kenapa Wu menyembunyikan permen itu di dalam kaos kaki kotor. Sang permaisuri melihat mereka berdebat, mengatakan itu tampak sangat akrab. Belakangan Wu berlutut memohon pada Yui, mengatakan dia ingin menghadiri acara selebriti terkenal besok. Masalahnya adalah tiketnya sudah habis terjual, tapi Wu tahu permaisuri bekerja untuk Lin Corporation. Wu menyuruhnya berhenti mengikuti selebriti internet ini, mengingatkannya saat terakhir kali dia menguras kartu kreditnya. Tapi Wu menjawab bahwa Yui tidak akan pernah mengerti apa itu cinta sejati. Dia mengklaim dia mendukung selebriti itu tanpa mengharapkan imbalan apapun. Wu hanya menjawab bahwa dia sangat mengenal temannya itu. Wu kemudian menunjukkan foto artis tersebut dan Yui berjanji untuk tidak khawatir. Dia akan memastikan Wu mendapatkan tiket. Beberapa waktu kemudian, sang permaisuri sedang menulis beberapa jimat. Wu bertanya apakah dia gila dan Yui dengan santai menjelaskan bahwa dia pergi ke pegunungan Long dan suka melakukan ini. Mo menyerahkan satu padanya dan menyuruhnya menyuntikkan energi murni ke dalamnya. Tapi Yui yang berhati-hati ingin tahu apa kegunaannya dulu. Dia menjelaskan bahwa itu adalah sesuatu yang sederhana untuk membantunya mengumpulkan lebih banyak energi. Karena dia akan segera naik level, itu bisa sangat berguna. Dia bertanya apakah langit akan menghukumnya karena menggunakannya, dan permaisuri menjawab bahwa dia jauh dari kata cukup penting untuk menarik perhatian semacam itu. Dia kemudian berdiri dan berkata dia juga akan berkultivasi karena dia tidak boleh membuang waktu. Yui pikir ini kesempatan sempurna untuk pergi melihat selebriti internet bersama temannya. Keesokan harinya, acara pun berlangsung. Dom dari kantor, yang jelas-jelas jadi kambing hitam, adalah orang yang mendapatkan tiket untuk Yui. Dia menyerahkannya dan pergi, memberitahu Yui agar bersenang-senang. Wu berterima kasih, memanggilnya saudara sejati. Di lokasi acara, Yui bertanya acara apa ini. Wu menjelaskan bahwa ini untuk mempromosikan keharmonisan kota selama sehari, tapi dia dengan cepat menambahkan bahwa acara sebenarnya tidak penting. Yang penting adalah apa yang ada di atas panggung. Si selebriti berterima kasih kepada semua orang yang telah sangat mendukungnya. Wu bertanya pada Yui apakah dia bukan hal terlucu yang pernah dilihatnya. Yui setuju, tapi menambahkan bahwa seorang wanita tidak boleh hanya mengandalkan penampilannya. Gadis itu mendengarnya dan tampak tidak senang. Kemudian pria lain naik ke panggung dan dia berkata mereka harus mendukung semua vendor dan membangun kota yang lebih baik bersama. Dia melepas sandalnya dan berjalan ke arah pria itu seolah merencanakan sesuatu yang jahat, mengatakan bahwa mereka yang tidak mendengarkan nasihat layak mendapatkan hukuman. Wu, tentu saja, mulai berteriak bahwa dia ingin dihukum juga. Pria di lantai itu tampak menikmatinya, dan Yui berkomentar ada yang aneh dengan ini. Tiba-tiba, pria itu menggigit kakinya, dan si gadis bertanya apakah dia bukan aktor. Yui mendorong Wu ke depan, mengatakan dia akan membantunya. Pria itu terus melahap kakinya sampai Wu menabraknya, menyuruhnya mundur. Kedua pria itu bertukar pandangan tajam sesaat sebelum mereka berdua kena tinju di wajah. Penonton merangsek maju, berteriak jangan sentuh Yan Yan. Tapi Yan yang mengabaikan semua orang dan mendekati Yui, berterima kasih karena telah membantu tepat waktu. Dengan emosional, dia berkata jika bukan karena Yui, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Wu, yang sudah terpikat, bergumam pesonanya sulit ditolak. Namun, orang-orang di dekatnya menyadari ada orang lain yang memegang tangannya dan merangsek maju, menyuruh Yui melepaskannya. Yui mencoba menjelaskan ada yang salah, tapi dia juga tidak bisa melepaskannya. Yan Yan bertanya apakah dia lebih kuat dari yang Ui bayangkan, sementara Yui heran kenapa dia mempermainkannya. Dia akhirnya melepaskan tangannya dan berkata dia yakin Ui bisa menanganinya, tapi Ui tidak ingin terlibat dalam kegilaan ini dan kabur. Belakangan, dia berada di gang, kelelahan setelah melarikan diri dari orang-orang gila ini. Saat itulah seorang pria berjas muncul, mengatakan dia akhirnya menemukannya. Ui meminta pria itu untuk masuk akal, menjelaskan bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun. Yamianlah yang gila. Tapi sebelum dia selesai bicara, pria itu langsung menebas lehernya. Yui bertanya siapa dia, tapi pria itu lebih tertarik pada bagaimana Yui bisa menghindar dari serangan itu. Sekarang dia yakin Ui terlibat dalam kematian putra patua itu. Yui menyadari pria itu memiliki energi yang sama dengan orang-orang yang menyerangnya sebelumnya. Dia menyerang pria itu menggunakan langkah instan untuk berada di belakangnya dan mendaratkan pukulan yang membuatnya terpental ke dinding. Yui mendekat, satu tangan disaku dan berkata dia membiarkan beberapa tulang rusuknya utuh karena dia butuh informasi. Tiba-tiba, Yui hampir terkena bola hitam dan terpental ke belakang. Seorang pria botak muncul dan bertanya kenapa Ui begitu cepat. Dua orang lainnya muncul di belakangnya, mengatakan lebih baik habisi mereka bersama dan bagi hadiahnya nanti. Yui tidak yakin bisa menangani 3 lawan sekaligus. Saat itu, Wu muncul mengatakan dia akhirnya menemukannya dan berterima kasih karena telah melemparkannya ke Yan Yan. Tapi kemudian, Wu menyadari semua pria mengepung mereka dan bertanya apakah dia datang di saat yang salah. Si pria botak menjawab, tidak, kau datang di waktu yang tepat. Wu hampir hancur, berteriak minta tolong dan bertanya apa yang terjadi. Yui mendaratkan serangan pada si pria botak, tapi tahu keadaan semakin sulit karena sekarang dia harus melindungi orang lain. Dia menyuruh Wu lari ke arahnya, tapi dua pria lagi muncul, menyatakan tidak ada yang akan pergi hidup-hidup. Tiba-tiba, kepulan asap memenuhi udara. Dalam kekacauan itu, salah satu pria tidak sengaja menyikut sekutunya. Dia meminta maaf dan yang lain menyuruhnya berhati-hati. Melihat sekeliling, mereka tidak bisa menemukan kemana Yui dan Wu pergi. Yan Yan tiba-tiba muncul dan menyelamatkan Yui. Beberapa saat kemudian, mereka semua kelelahan dan Yan Yan berkata tempat ini cukup aman. Dia menjelaskan bahwa pria-pria itu dari Legiun
bela diri, tapi tidak akan berani mengejar mereka ke sini. Terkapar di tanah, bergumam dia tidak percaya telah diselamatkan oleh dewinya. Yubie memperkenalkan diri kepada Yan Yan dan berkata dia berutang budi padanya, tapi Yan Yan hanya memintanya untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal ini karena dia tidak ingin mendapatkan reputasi. Yang sekarang terpikat, heran bagaimana dia sempat berpikir sesaat bahwa Yan Yan mungkin seorang iblis. Tiba-tiba, Yan Yan mengubah ekspresinya dan bertanya apakah dia bisa mendengarnya. Yui bertanya, dengar apa? Dia menjawab, tentu saja suara detak jantungmu. Dia menjelaskan bahwa dia baru saja diselamatkan oleh seorang gadis yang menggemaskan, rendah hati, dan berhati baik yang tidak meminta imbalan apapun. Tentunya, Yui pasti berpikir dia sempurna sebagai calon istri. Itulah sebabnya jantungnya berdebar kencang. Pada saat itu, Yui menyadari gadis ini gila. Belakangan di taman, Yui bertanya kenapa jika dia begitu terampil, dia tidak melawan pria di panggung tadi. Dia menjelaskan itu adalah kebijakan perusahaan. Dia harus tampak rentan dan lemah. Itulah satu-satunya cara untuk menjadi seseorang yang ingin dilindungi semua orang. Hugh membatin temannya yang malang selalu ditipu. Dia mengabaikannya dan bertanya tentang Legiun Bela Diri. Yang terkejut Yui tidak tahu dan menjelaskan itu adalah kelompok pembunuh yang tentu saja menggunakan seni bela diri. Mereka adalah organisasi bawah tanah yang terkenal, tapi jika ingin tahu lebih banyak, dia harus menghadiri lebih banyak acaranya. Dia menawarinya diskon jika Ui melakukannya. Dia bahkan bilang akan memberinya diskon 20% jika dia memutuskan dengan cepat. Sudah terlambat. Yuvie sudah kembali ke kota, menyadari dia harus menjadi lebih kuat karena legiun aneh ini. Dia ingat menyebutkan dia akan butuh giok spiritual dan memutuskan untuk meneleponnya. Menyuruhnya pergi ke toko giok, menyuntikkan energi ke batu-batu itu, dan dia akan tahu mana yang spiritual. Sebelum dia bisa bicara lebih banyak, Mo bilang dia harus kembali berlatih dan menutup telepon. Yui ingat dia mendapat hadiah karena mengejutkan orang-orang di gang itu. Tampaknya itu adalah teknik penetrasi, meski dia tidak tahu apa artinya. Untuk mengujinya, dia menggunakannya dan melihat seorang wanita. Menyadari itu adalah teknik penetrasi visual yang memungkinkannya melihat kerangka wanita itu. Tidak terkesan, dia mengeluh bahwa sistem sepertinya ingin mengubahnya menjadi dokter ortopedi. Belakangan, adegan berpindah ke pasar barang antik. Beberapa pria melihat saat Ui menyuntikkan energi ke potongan-potongan giok, memurnikannya dalam prosesnya. Pemilik toko bertanya apakah dia punya semacam kelainan giok karena dia sampai meneteskan air liur melihatnya. Yui bertanya soal harganya. Pemilik toko memuji seleranya akan kualitas dan berkata potongan giok itu bernilai 2 juta. Dengan canggung, Ui menjawab bahwa giok itu masih penuh kotoran, jadi dia akan memeriksa tempat lain. Saat dia pergi, dia bergumam pria itu merampok pelanggan lebih parah daripada ban. Tiba-tiba, Xia melihat Yui dan bertanya apa yang dia lakukan di sana. Yui menjelaskan bahwa dia sedang mencari jimat giok dan dia bilang itu kebetulan karena mereka juga sedang mencarinya. Dia memperkenalkannya kepada kakeknya, mengatakan ini adalah pria yang dia bicarakan tempo hari. Yui menyapa patua yang memperkenalkan diri sebagai Wong. Wong menyebut dia mendengar dari Sao tentang betapa kuatnya Yui dan bagaimana dia mengalahkannya dalam pertarungan. Karena alasan itu, dia ingin mengundang Yui untuk berduel. Namun, Yui segera ingin menolak, mengatakan patua itu berlebihan. Wong meminta maaf, mengatakan dia hanya penasaran dan bertindak tidak terduga. Xiao memberitahu mereka bahwa mereka akan pergi dan berkata mereka bisa bermain saat ada kesempatan. Saat Yui melihat patua itu berjalan pergi, Wang tiba-tiba mencoba memukulnya. Tapi, Yui sudah siap. Yui bertanya apakah Wang tidak terlalu tua untuk menggunakan trik kotor seperti ini. Sementara Xiao tampak cemas, bertanya apa yang dilakukan kakeknya. Wang merobek bajunya saat otot-ototnya membengkak, mengatakan dia tidak akan membiarkan siapapun mencuri kekaguman cucunya. Dia menyuruh Yui bersiap karena hari ini dia akan merasakan kekuatan dari kebijaksanaan. Mereka bersiap sejenak sebelum Wang meluncurkan serangkaian pukulan ke arah Yui. Xiao memohon pada kakeknya untuk tenang, mengatakan itu tidak seserius itu. Tapi Yui membalas bahwa sekarang dia harus bertarung demi martabatnya. Wang memuji keterampilan Yui, tapi berkata dia masih jauh dari kata layak mendapatkan kekaguman Xiao. Xiao lari, mengatakan dia harus mencari kakak Ling untuk menghentikan ini. Wang melompat ke arah Yui, mengaktifkan pukulan api. Yui berhasil menangkisnya, tapi kesulitan menemukan celah untuk serangan balik. Lalu dia ingat teknik penetrasi saat Wang mendekat, bertanya apakah Ui tidak bisa mengejarnya. Ui menggabungkan teknik penetrasi dengan tinju celestial dan mendaratkan pukulan tepat di titik lemah Wang. Kombinasi teknik itu bekerja lebih baik dari yang Ui harapkan, dan sistem mengucapkan selamat padanya. Membuka kunci. Tinju penetrasi. Ui menyerang Wong, mengatakan sudah waktunya untuk serangan balik. Wang menyeringai, mengatakan mereka akan menyelesaikan ini dengan satu pukulan. Ui menyadari titik lemah Wang ada di bahunya, tapi sayangnya, Wang menghindar. Wang mengejeknya, bertanya apakah dia kehabisan energi. Wang mendaratkan pukulan telak ke perut Ui, membuatnya batuk darah dan pingsan. Wang menepuk debu di tangannya, mengatakan Ui butuh lebih banyak latihan. Waktu berlalu, dan Yui terbangun bertanya-tanya apa yang terjadi. Tiba-tiba, sesosok tubuh dengan pakaian aneh mendekat. Itu sang permaisuri. Dia berkomentar bahwa dia tidak pernah membayangkan Yui suka tidur di jalanan. Yui yang malu, bangkit dan bertanya kenapa dia ada di sana. Dia menjelaskan dia mendengar tentang sesuatu yang dimurnikan di tungku dan ingin memeriksanya. Dia berjongkok, sangat dekat dengan Yui dan mulai membuka kancing kemejanya. Dia bilang dia hanya memeriksa cedera internal dan menyimpulkan Yui baik-baik saja. Berdiri, dia menasihatinya agar belajar dari pelajaran bahwa tidak semua musuh bisa dikalahkan. Itulah sebabnya dia harus memilih pertempurannya dengan lebih bijak. Ui mencoba menjelaskan bahwa dia tidak punya pilihan karena Pak Tua itu menyerangnya lebih dulu. Dia ingat melihat cedera di bahu Wang saat pertarungan dan berpikir untuk menargetkannya. Namun, dia memutuskan untuk sengaja meleset karena melukai Pak Tua itu terlalu parah bisa merusak reputasinya. Dia
menyadari sang permaisuri tanpa sedikit mengkhawatirkannya dan bertanya apakah dia takut kehilangan muridnya. Permaisuri membalas dengan menyuruhnya jangan menyentuhnya dengan tangan kotornya. Sementara itu, Wang bertanya-tanya kemana Ui pergi. Dia mengakui bahwa bocah itu lebih kuat dari yang dia antisipasi, terutama pukulan terakhir itu yang terasa berbahaya. Namun, Wang yakin kemampuannya sendiri lebih unggul dan dia menghindari serangan Ui dengan mudah, atau setidaknya itulah pikirannya. Bahunya benar-benar hancur meski begitu. Tiba-tiba, Xiao muncul bersama kakak Ling. Wang tampak kaget dan Ling bertanya di mana si bocah itu. Adegan berpindah ke halaman rumah Master Hangs. Di dalam ruangan, si tetua sedang merawat kakek. Xia bertanya pada Lin apakah kakek akan baik-baik saja sementara dokter menjelaskan bahwa dia telah menghentikan aliran energi dan menghilangkan bahaya kematian. Namun, cedera bahu ini berasal dari penyakit lama. Si kakek yang sudah siuman menyuruh mereka tidak perlu khawatir. Orang tua ini tidak akan mati. Sementara itu, Lin berterima kasih pada pria besar itu yang berkata dia akan pamit karena ada orang lain yang memanggilnya. Ui sempat lupa kalau proporsi gadis pink itu aneh, kan? Dan dia di sana menangis di samping kakek karena khawatir. Namun, kakek menyuruhnya berhenti karena dia harus bersiap untuk pertandingan peringkat. Gadis itu agak bingung, kan? Pria itu adalah raja dari Summoner Esrif. Ling Ren ingin tahu apakah pertarungan di luar tadi bagus. Xia berbohong dengan mengatakan itu hanya latihan kecil agar Pak Tua itu bisa bersenang-senang. Namun, jelas sekali dia marah, mengatakan pria itu pingsan saat pertarungan. Pak Tua itu menyuruhnya tenang. Semua orang sudah tahu dialah yang memegang kendali di keluarga ini. Namun, dia tetap marah, mengatakan dia semakin tua dan tidak akan muda lagi. Kakek berkata, "Oh, gadisku, kau akan berusia 30 tahun. Kau sudah lama tidak muda." Namun, pada saat itu, seorang pria masuk mengumumkan bahwa keluarga Lin dan Marin datang berkunjung. Wanita itu sudah yakin orang-orang ini sedang merencanakan sesuatu, dan Pak Tua itu menyuruhnya melihat apa yang terjadi. Jika ada apa-apa, katakan saja tangannya sakit dan tidak ingin bertemu siapapun. Namun, dia tahu orang-orang ini tidak akan percaya, tapi tetap saja dia berpaling. Saat dia keluar ruangan, pria di belakang menginformasikan bahwa pemuda dari rekaman itu terakhir kali terlihat di Pasar Batu. Sementara itu, Xiao juga, yang bisa meledak kapan saja, berkata kakek benar-benar keras kepala. Selain itu, ada baiknya bocah itu menjaga profil rendah dan tidak menarik terlalu banyak perhatian. Di luar, beberapa pria sedang berbicara, ingin tahu apakah situasi Master Wong serius. Salah satu dari mereka mengeluh tepat saat kolaborasi akan berjalan, Pak Tua itu malah melakukan aksi seperti ini. Pria itu ingin bergabung dengan keluarga Lou, tapi temannya berkata itu masih terlalu dini. Belum lagi manajernya hanyalah seorang wanita yang sangat menyebalkan, dan yang berambut itu seorang gadis. Orang di belakang ingin tahu sekarang setelah keluarga Lou ditekan karena Master Wong, apa yang akan terjadi? Lin Wei, bagaimanapun, berpikir ini adalah kesempatan sempurna. Pak Tua itu akan segera mati dan seseorang akan mengambil alih kepemimpinan itu. Akan sangat bagus jika bisa berada di samping orang itu. Namun, pria berotot bernama Song Ayo berkata dia membawa beberapa pil untuk sang majikan dan dia memanggil timnya mengatakan akan baik bagi mereka untuk menjimuk Wang Tua. Semua orang curiga. Semua orang tahu orang ini dari faksi saingan. Dan pada saat itu, dua penjaga muncul dan berkata pada saat ini, tidak ada yang boleh memasuki halaman ketua. Ayo menjadi kesal dan menyuruh mereka menyingkir sekarang juga. Jelas, perkelahian akan segera pecah sementara semua orang menonton untuk melihat apa yang tersisa dari keluarga itu. Ayo maju, mengatakan jika mereka menolak obat yang dibawanya, itu karena mereka ingin melihat Pak Tua itu mati, dan dia tidak akan membiarkan itu. Dia menyuruh kelompoknya mengikuti dan mulai melayangkan pukulan ke semua orang. Saat itulah, Ling Ren muncul di pintu membawa bola api dan melemparkannya ke arah mereka. Mereka terkesan karena dia benar-benar muncul dan dia sepertinya tidak ingin berteman dan ingin tahu apakah mereka benar-benar di sana untuk membuat masalah. Hei, Po bingung. Gadis sialan ini tidak seharusnya sekuat itu. Dia sok ramah. Nona Ling kalau begitu, kan? Aku datang untuk mengatakan itu. Namun, dia hanya mengabaikan semua perkataannya dan berjalan melewatinya. Ling memperingatkan semua orang untuk pergi, karena majikannya baik-baik saja dan tidak ingin menerima tamu. Tapi kemudian pria besar itu melihat dirinya sendiri dan Pak Tua di sebelah kiri bertanya apa yang terjadi pada Wang Tua. Rando mengarang cerita bahwa dia bermain sepanjang malam, terkena tendinitis, dan itulah sebabnya dia tidak bisa menemui siapapun. Namun, pria dari keluarga Pan yakin itu pasti sesuatu yang lebih buruk dari itu. Pada saat itu, pria berjas biru melangkah, maju dan berkata tidak apa-apa. He has just started to inform about something. I'll tell him to say it quickly. And he wants that unfortunately the Ten family is having some issues and that's why their partnership has been canceled. He has time to understand while thinking there is no way he is going to be stuck with this dead old man. Ling just replies that it's fine and nanya Elsie. Yang ingin mundur dipersilakan untuk melakukannya. Jelas sekali, si palsu mulai berkata, "Oh, bisnisku tidak berjalan terlalu baik kan? Kami tidak akan bisa mendukungmu." Al hanya berbalik dan berkata, "Tidak masalah, dia tidak butuh uang mereka lagi, dan apapun yang mereka ingin bisa dikembalikan." Namun, di saat yang sama, dia bertanya-tanya apa yang dipikirkan Pak Tua itu. Tapi pada akhirnya, jelas, masing-masing keluarga ini memiliki kepentingan, dan saat ini, kepentingan mereka tidak sejalan. Sementara itu, Pak Tua itu memberitahu Xia juga bahwa mereka yang bergantung pada keluarganya selalu
selalu menunjukkan sifat asli mereka di masa sulit. Di masa depan, dia akan tahu siapa yang bisa dipercaya dan siapa yang hanya mementingkan diri sendiri. Dengan posisi tubuh yang aneh, dia memujinya, ingin tahu apakah ini rencana besarnya, sementara dia mengaku dia takut pada Ling. Namun, sekarang dia telah melihat situasi berkembang, dia punya rencana baru. Masalahnya adalah Ling tahu motif Pak Tua itu tulus dan para bajingan itu hanya mengambil keuntungan. Ayo, bagaimanapun, ada di samping, berpikir bahwa bos menghabiskan puluhan tahun mengumpulkan informasi, dan sekarang dia akhirnya bisa menguji semuanya. Tiba-tiba, dia memasukkan bola itu ke dalam mulutnya, dan kawan, sepertinya dia menyukainya, mengatakan sensasinya luar biasa. Pada saat itu, dia bersemangat untuk menemukan kebenaran tentang Bos Lou ketika entah dari mana, sang protagonis muncul di sana dengan langkah bayangan. Sistem sudah mendeteksi krisis, mengaktifkan penghalang, dan pria itu terpental. Jagoan kita tidak tahu apa yang terjadi. Dia baru saja muncul tiba-tiba, dan pria itu sudah di tanah. Tiba-tiba, sebuah suara berkata dia akhirnya tiba, dan semua orang mengenalinya sebagai takdir sang guru. Mereka tahu ini adalah kemampuan transmisi energi kehidupan. Sementara itu, Ling ingin tahu apakah ini bagian dari rencana Pak Tua itu. Xia sudah berantakan memanggil jagoan kita, menyuruhnya masuk dengan cepat. Sementara itu, orang-orang di luar ingin tahu kenapa pria ini muncul. Di sana lagi, adegan kemudian berpindah ke rumah sakit kota di mana seseorang sedang mendengkur. Bocah pirang menginformasikan bahwa kondisi pamannya membaik, jadi dia pergi. Luffy, ayahnya, menyuruhnya tetap di tempat dan berkata siapapun yang melakukan ini pada wajah putrinya akan membayar mahal. Pada saat itu, pria berjas biru muncul mengatakan bahwa Abio mengirim pesan yang mengatakan Xiangping baik-baik saja. Dan yang paling aneh adalah tampaknya semua keluarga memberikan penghormatan kepada seorang Lu Yui yang tidak dikenal siapapun. Sang ayah berkata itu tidak masalah, dia belum pernah mendengarnya. Sementara si pirang ingin tahu kenapa lagi, dan ternyata itu adalah bocah sialan itu. Si bos menyuruhnya menjelaskan siapa si bodoh ini. Sementara itu, Ling menyuruh jagoan kita masuk. Dia masuk dengan penuh senyuman, memberitahu mereka untuk menunggu sebentar karena temannya akan tiba. Pria kekar itu, kasihan sekali, jatuh ke tanah dengan penuh luka, mengatakan tidak ada yang bisa menghentikannya untuk melayani Bos Lou. Namun, aku tidak tahu apakah itu trik atau bantuan, tapi bos kita tersayang tiba, menginjak kepala si bodoh itu. Ba mengerang, memberitahu jagoan kita bahwa dia pantas mendapatkan hukuman ilahi. Sang protagonis berlari gaya Aruda dan segera kabur. Dengan canggung, dia bertanya apakah dia tidak sedang terburu-buru. King Yang, bagaimanapun, berdiri di sana melihat sekeliling sementara Ling mengamati dan menyadari dia tidak bisa merasakan kehadiran wanita ini. Memang, keberadaan Lu Yui tidak sesederhana kelihatannya. Dia menyuruh semua orang masuk sekarang karena temannya sudah tiba. Sudah di dalam ruangan, Xiao melihat teman baru jagoan kita dan menyapa dengan menyajikan teh. Bahkan si bos pun terkesan dengan betapa besarnya gadis ini. Gadis itu benar-benar akan meledak. Sang protagonis kemudian bertanya bagaimana perasaan Pak Tua itu. Dia merasa ada yang salah dalam pertarungan. Pak Tua itu berkata, ya, dia tahu bocah itu menahan diri dalam serangan untuk menghindari melukainya, tapi tidak perlu khawatir. He will recover. Xia merasa lega mengetahui cedera itu bukan kesalahan sang protagonis. Ling, bagaimanapun, berkata itu tidak masalah. Dia harus berhenti berpura-pura polos sambil melakukan kekacauan di belakang semua orang. Pada saat ini, si bos sedang melihat gambar di dinding dan Pak Tua itu bercerita bahwa keluarganya memiliki tradisi bela diri yang panjang dan masa lalu militer. Semua leluhur berjuang untuk membela tanah dan seiring waktu, keluarga itu memperoleh cukup banyak pengaruh. Ling berkata bahwa hal ini benar dan itulah sebabnya keluarga lain sangat tertarik padanya hanya karena pengaruh semacam itu. Sekarang, sang protagonis mulai mengerti kenapa Pak Tua ini melakukan semua ini. Dan Ling berpikir bahwa tindakan Pak Tua menghubungkan Xia juga dengan si bocah adalah bagian dari rencananya juga. Semua ini untuk memastikan bahwa dia bukan salah satu pengkhianat yang hanya tertarik menghancurkan keluarga itu. Dia percaya bahwa Pak Tua, kan, membuat rencana catur 4 dimensi yang hebat, tapi jelas, kan, itu tidak masuk akal sama sekali. Dan Pak Tua itu memberitahu jagoan kita bahwa orang-orang itu semuanya memakai topeng sementara jauh lebih mudah untuk bernegosiasi langsung dengannya. Tapi sang protagonis merasa semua ini sangat mencurigakan sementara sang guru sudah berpikir bahwa dia akan segera bisa mengendalikan pemuda ini. Pak Tua itu diuntungkan pada akhirnya dan si bocah masih berterima kasih padanya. Namun, Kim berkomentar bahwa baginya, sang protagonis tampaknya menjadi target. Shaw tidak mengerti. Dia bilang tidak apa-apa Pak Tua itu punya banyak kekuasaan, tapi itu sudah lama sekali dan reputasinya mulai memudar dan semua orang meninggalkan kapal dan sekarang dia ingin menggunakan protagonis sebagai semacam tameng. We and Ling are Teres Someohat confused and the host is already thinking that my brilliant is made a bit of sense. Sang protagonis menyadari bahwa jika dia seperti semacam penghalang di depan keluarga lain, kan, dia akan mengungkap semua kelemahan musuh. Sementara Xia marah dan bertanya pada kakeknya apakah dia benar-benar merencanakan semua ini. Pak Tua itu sudah ketakutan sekarang, kan, ingin tahu siapa wanita ini yang tiba-tiba muncul. Dia hanya muncul dan kakek sudah punya perasaan bahwa dia raksasa, yang memang benar, dan kenapa dia dikendalikan olehnya. Dia hanya memberinya tatapan tajam, dan Pak Tua mencoba menjelaskan dirinya, mengatakan bahwa dia bertindak terlalu jauh. Tampaknya kakek akan merencanakan semua ini. Di situ dia memberitahu jagoan kita bahwa apapun yang dia inginkan katakan saja karena mereka adalah teman dan Xiao memberitahu jagoan kita hal yang sama mengatakan bahwa dia akan menjamin keinginan apapun. Sang protagonis berhenti
berhenti sejenak untuk berpikir dan tahu bahwa keluarga Wang adalah garis keturunan seniman bela diri. Jadi jika dia ingin meminjam beberapa teknik di bidang apapun baginya itu sudah cukup. Pak tua itu memperingatkan bahwa teknik penting seperti tinju api tidak bisa dibagikan. Dan bahkan dengan Xia juga yang menangis, dia memastikan teknik itu tidak bisa diturunkan kepada siapapun. Sang protagonis berkata tidak apa-apa bahkan jika itu bukan teknik yang sangat berharga baginya, itu sudah lebih dari cukup. Tapi kemudian Kim Yan berkomentar tentang beberapa bunga yang dia lihat di taman. Dia tahu bunga itu digunakan dalam makanan dan Pak tua berkata bahwa ya, itu adalah bunga langka yang dibudidayakan sekali setiap 1000 tahun. Benihnya sangat berharga, tapi dia bisa menanamnya dimanapun dia mau. Sang protagonis agak bingung sementara Pak tua memberikan tawaran tersebut. Anehnya, sang permaisuri langsung menerimanya dan berkata itu tidak masalah. Kemudian sang protagonis merasa aneh karena kenapa dia bertindak sejauh itu hanya untuk tanaman yang digunakan untuk memasak, tapi apa yang bisa dia lakukan? Wanita itu mendesak Pak tua dan tidak mau melepaskannya, lalu berjalan pergi. Dia melambaikan tangan perpisahan kepada Pak tua mengatakan dia akan pergi. Ling mengkritik Pak tua mengatakan bahwa dia merencana, dan ketika dia pikir dia menang, dia kehilangan teknik dan juga kehilangan beberapa benih. Xia, di sisi lain, berkata bahwa kakek harus berhenti menjadi begitu egois. Namun, dia menjawab bahwa dia harus berhati-hati. Dia tidak bisa mengerti ada apa dengan wanita itu. Adegan kemudian berpindah ke rumah sang protagonis di mana temannya dari awal sedang menikmati siaran langsung Zion Chen. Dia pikir itu sang protagonis yang tiba dan berkata, "Hei, Ua, bisakah kau membayar sewa bulan ini, sobat?" Namun, kenyataannya adalah 4 pria di belakangnya dan segera mereka menangkapnya dan membuat bocah itu berlutut. Pria-pria itu bertanya apakah ini si pecundang itu. Sementara si pria gempal yang malang memperingatkan bahwa lebih baik lepaskan dia sekarang, kalau tidak dia harus menghajar semua orang. Si bos, bagaimanapun, hanya memerintahkan untuk membawa bocah ini pergi sekarang sementara sang protagonis ada di hutan mengatakan bahwa di tempat ini ada cukup tanaman untuk dia makan selama 1 atau 2 tahun penuh. Tapi kenapa dia sangat menginginkan ini? Si bos berkata bahwa dia konyol jika berpikir dia benar-benar di sana hanya untuk makanan dan memperingatkan bahwa bunga carop itu, aku harus menerjemahkannya karena aku tidak tahu apa itu dan masih tidak tahu, tumbuh di batang yang penting untuk membuat pil penambah energi. Jadi sang protagonis menyadari bahwa si nakal itu menyebutkan bunga tetapi sebenarnya dia di sana untuk batangnya. Artinya benar, dia mengakali Pak tua itu. Sang protagonis bilang dia mengerti dan bertanya apakah ini cara baginya untuk mendapatkan kembali kekuatan yang pernah dia miliki. Namun, permaisuri mengungkapkan bahwa dia sama sekali tidak bisa menarik energi ke dalam tubuhnya. Pada tingkat ini, kemungkinannya sangat kecil. And that's why this pill she is refining is actually for our bar. Rencananya adalah membawa jagoan kita ke alam celestial itu. Dan yang dia minta hanyalah ketika Ui sudah cukup kuat, dia juga membawanya kembali ke dunianya. Louis sangat bingung, kan? Bagaimana dia bisa membuatnya kembali ke dunianya? Semua ini tidak masuk akal. Tapi kemudian dia mundur dan berkata bahwa terkadang dia lupa bahwa permaisuri benar-benar bukan dari dunia ini. Permaisuri mengulurkan tangannya dan bertanya bagaimana ceritanya akan berjalan tanpa seorang protagonis. Namun, si bocah tahu bahwa jika para abadi itu benar-benar ada, mereka lebih jauh daripada jarak manusia dengan gorila. Dia tidak berpikir akan mampu melakukannya. Tapi permaisuri memperingatkan bahwa apa yang ada di atas celestial hanyalah rumor. And even if the distance were enormous, she trusted him, so he should trust her. Dia mendekat. Si bocah merona merah sementara permaisuri berkata dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Ketika dia mencapai level itu, menyeberangi kehampaan, akan semudah gerakan tangan. Kemudian protagonis kita tersenyum, berkata, baguslah, ayo kita lakukan. Oh, gadisku, menyamping seperti itu. Paha raksasa itu, kan? Adegan kemudian berpindah ke perusahaan forestry media di mana ada seorang gadis dengan kotak hadiah kecil. Seorang pria gempal berkata hanya Ui bisa memastikan begitu banyak ginseng 1000 tahun diberikan secara gratis seperti itu. And another is in shock that there was a very equipment which was a new release. Seseorang bertanya pada Tuan Lin apa sebenarnya yang dilakukan Ui sampai mendapatkan semua ini dari perusahaan. Dia menjawab mereka harus bertanya sendiri. And just then, our boys are arriving at the door. The moment he opens it, before saying hi, the chubby guy is already wanting to borrow a VR. Semua orang bingung, mendapatkan banyak starlight points from everyone. Sekretaris, yang mulai bersemangat, menginformasikan pada Wei bahwa beberapa perusahaan datang untuk memberinya beberapa hadiah. Si kepala botak berkata, wah, Wei, kau hebat sekali. Jangan simpan rahasia dari kami. While the false shaman is in the background saying, that son of a gun Wei drawing attention again. Protagonis yang malang, dia hanya menjalani hidupnya. Dan, pria ini terkena imbasnya. Sang protagonis berhenti sejenak untuk berpikir dan yakin ini pasti ulah patua dari keluarga Wang. Lalu dia menyuruh semua orang mengambil hadiah dan berterima kasih kepada bos di tempat kerja. Everyone turns to Qian Yang and Lin and thanks them saying they are amazing. Son says saying in the end this idiot is just an employee. Only he can call Xiaoxi and Kiki. Namun, di tengah hayalan pria pirang ini, saudara Xiaoqian, kan, berkata bahwa jagoan kita tidak perlu malu-malu. Beberapa orang dari keluarga sudah ingin menjodohkan mereka berdua. Sekarang pria pirang itu bingung. Apa maksudmu menjodohkan mereka? And then the brother also announces Ui is now the director and largest shareholder of the company. Everyone there is a bit confused and at the same time congratulating the protagonist and Lin says that this was their last wish and now they don't even need formalities with each other. Sang protagonis melihat bosnya dan berpikir tidak ada yang menyadari bahwa dia bukan lagi orang yang sama. And the system gives a few more points for him having left everyone at work in shock. Then the giant tells them to leave but the protagonist asks him
pintu. Menunggu, wanting to know where she is going. She just sighs that staying there is like being near a bunch of flies and her buzzing is annoying. Apparently, she said the guys names and they are saying that she is really much gentler lately. The poor thing really humiliated everyone. While Shaman is staring up the floor, wanting to know why everyone is treating her like this. In the room, sang protagonis bertanya apalagi yang dia butuhkan untuk melakukan apa yang disebut alkimia itu sehingga dia akan mengambilkan segalanya. However, the tall guy says he doesn't need to worry so much. The most important thing is the shell, so they will focus on lunch. At that moment, his phone rings and on the other line, someone screams for help, saying they have been kidnapped and are at some Darmun bar. Ah, it's Day. Pria gempal dari apartemen dan sang protagonis berkata, mustahil aku pergi. Biarkan si pria gempal itu mendapat masalah sendiri. He just wants to steal my money. However, the friend offers an exclusive fan club CD to convince the protagonist. Jagoan kita yakin temannya tidak akan menawarkan sesuatu seperti itu, jadi dia dalam dilema. Meanwhile, the foe with the blonde hair is just listening. Mengatakan itulah yang terjadi pada mereka yang menyinggung keluarga Lou. Adegan berpindah ke bar Darmun dan para gadis kelinci semuanya tampak bersemangat. Sambil berlutut, pria gempal itu tampak sangat menderita. Wah, pria itu benar-benar menderita. Mungkin aku terlalu cepat bicara. Saat senimannya kehabisan ide, dia tidak menggambar pakaian, melainkan mengecat tubuhnya saja. Dia memerintahkan si pria gempal untuk mengangkat kepalanya, dan segera setelah dia melakukannya, dia menggunakan kekuatan aneh yang sepertinya merusak ingatan. Dia bertanya apakah pria itu ingat sesuatu, dan dia menjawab tidak karena dia pingsan saat diculik. Dia kemudian menyuruhnya menceritakan segalanya tentang orang tertentu itu tanpa mengungkapkan siapa dia. Pria itu mulai bercerita tentang betapa dekatnya mereka, sudah saling kenal selama sebulan, ketika tiba-tiba seorang gadis kelinci membuka pintu dan memberitahu nyonya bahwa Louis telah tiba. Dia kemudian menyuruh mereka mengulur waktu sebentar sementara dia selesai mengekstraksi informasi. Di peternakan malam, sang protagonis masuk dan gadis-gadis kelinci melompat-lompat di sekitarnya. Bahkan Raja Nyang menganggap pakaian itu sangat berani, tapi itu bukan tanpa alasan. Pejuangku, kau berada di level yang berbeda. Kelinci pertama dari wilayah liar ini mendekati anak kita dari jenis hewan yang sangat penasaran. Dia menempel pada anak kita, dengan jelas menunjukkan rasa ketakutan. Namun, anak kita bilang dia sedang tidak mood untuk Zootopia hari ini, dan dia menyental lengan si gadis garang itu. Oh, apa ini? Dia melemparkannya ke tanah, dan bahkan menyuruhnya menjelaskan di mana dewa kekayaan yang menguasai tempat ini berada. Dan dia menjawab bahwa itu tidak masalah karena dia tidak bisa memukulnya dengan cara itu. Dia akan memukulnya dengan cara lain. Dan para pria berotot pun mulai berdatangan. Nah, protagonis akan lebih baik untuk mengambil kacang dulu. Wow, di sini muncul pria hijau kecil yang melakukan teleportasi. Dia melepaskan pukulan dan protagonis pun menghilang. Wow, apa ini juga? Kau sudah memukul satu. Teleportasi perut duluan ke pukulan lain, menghantam wajah si pria botak. Orang-orang itu semuanya tersungkur sementara si protagonis mengaktifkan pukulan penembus baru dan membuat semua orang terbang menjauh. Si otot besar di sana kebingungan dan mengatakan ini tidak masuk akal. Tapi dalam sekejap pria itu sudah memegang wajahnya dan bam, jatuh ke tanah. Mereka hampir saja menghancurkan bagian berharga milik anak kita. Apa ini? Pergi dari sini, pria botak. Pak tua, protagonis kita merasa ada yang aneh. Mengapa Marshal Legion memburunya dan Wei meminta si bajingan untuk membantu sementara si pria botak menyuruh si bajingan diam. Benar sekali. Pria itu bilang tidak apa-apa, tapi dia akan terus merengek di pojokan sana. Ceran tidak peduli padamu, kawan. Dia menyeruput segelas anggur dengan tenang. Dan inilah si bodoh itu, kan? Dia ingin dipukuli oleh gadis cantik. Aku tidak menyalahkannya. Dia mencoba. Gadis itu menahan lengannya. Tatapan tajam, menyuruhnya untuk mematahkannya. Dan bam, si bodoh itu terpental jauh. Pemimpin Legion itu kebingungan sementara Louis tersenyum dan berkata mereka tidak boleh macam-macam dengannya. Pada saat itu, rajanya mendekat dan berkata bahwa karena ini adalah misi penyelamatan, mereka harus bergerak cepat. Pada saat yang sama, orang-orang itu menyadari bahwa mereka belum siap, sementara si gadis garang meminta mereka menunjukkan trik yang mereka miliki. Namun, tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang aneh dan jatuh berlutut, tubuhnya melemah. Seseorang kemudian memberingatkan melalui komunikator bahwa efek serbuknya tidak akan bertahan lama. Mendengar ini, protagonis menyadari ada sesuatu di udara, dan si pria botak berkata bahwa sekarang karena mereka sudah hancur, mudah saja untuk menghabisi keduanya. Namun, si gadis garang menariknya ke pangkuannya dan dia, oh astaga, apa yang kau lakukan? Hei sayang, santai saja, aku yang urus, tetaplah di sana. Dia mengangkatnya dari tanah dan menempatkannya di tempat aman. Dia maju menyerang. Pukulan, namun, si pria botak sepertinya bisa berteleportasi. Ketika pria berbaju merah muncul di samping protagonis, dia melepaskan rentetan pukulan yang lebih mirip badai peluru. Namun, pria itu menggunakan teknik kill bersama dengan teknik lainnya. Lihat, mereka berputar-putar di sekitar anak kita. Tidak ada yang tahu dari mana serangan itu berasal. Tiba-tiba, keduanya datang dari masing-masing sisi. Pria itu mencoba menyerang lagi dengan pukulan besar ke wajah anak kita. Tapi sekarang dia mengangkat perisai dan bahkan pedang pria itu tidak bisa menembus dalam. Wah, dan orang-orang itu terkena dampak serangan balik. Oke, keduanya tumbang. Pria itu terkejut, ingin tahu bagaimana kekuatan fisik mereka bisa hancur berantakan seperti itu. Sementara itu, Wei mengatakan bahwa meskipun semua pertunjukan kecil mereka, dia tetap memegang keunggulan. Gadis berpakaian ketat itu, sebuah pemandangan yang indah, mulai marah melihat apa yang disebut penghalang lonceng emas, dan protagonis menyuruh mereka menyerahkan teman mereka dengan cepat atau masalahnya akan menjadi serius. Tapi tiba-tiba, sebuah kilas balik jatuh ke tanah. Wah, tangan beralih ke apa yang paling penting. Dia melemparkannya ke pangkuannya. Dan mari kita segera keluar dari sini. Nyonya, gambarnya adalah kilas balik, tapi pada akhirnya, itu ternyata bom asap.
asap. Ini bukan karena kurangnya bakat dari senimannya. Ini sebenarnya adalah teknik musuh. Dia berhasil menipuku juga. Benar-benar luar biasa. Gadis berpakaian ketat itu ada di sana ingin melarikan diri di tengah kekacauan. Sementara protagonis memegang barang berharga miliknya, mengatakan bahwa ini adalah sebuah jebakan. Raja yang berkata, "Bajingan, turunkan aku dan lepaskan tanganmu dariku." Protagonis memberinya remasan lagi. "Jadi, dari sini, kau bilang, apa? Ah, baiklah kalau begitu. Maaf, turunkan aku." Dan dia kemudian berkata bahwa tempat ini berbau balsem dan kayu manis yang efektif melawan ular, dan dia memiliki teknik tertentu dari hati ular. Itulah sebabnya teknik itu berhasil. Protagonis menyadari bahwa siapapun yang melakukan ini sepertinya tahu persis siapa dia. Dalam hal ini, seorang reinkarnator. Dan dia berkata bahwa semuanya sangat aneh, dan yang terbaik adalah segera bertanya kepada orang-orang di dalam. Sementara itu, mereka menginterogasi Ayo dan bertanya apa yang sedang direncanakan keluarga Low dan Marsal Legion. Pria itu hanya bilang dia tidak tahu apa-apa tentang Legion, tapi target keluarga Low sebenarnya adalah wanita itu. Pria itu bertanya mengapa. Dia bilang mereka sedang memburu sang permaisuri. Sebulan yang lalu mereka mendapat tugas untuk menghabisinya dan begitulah. Ah, protagonis ingat kan? Sebulan yang lalu adalah saat dia terkena hadukan di mobil. Pada saat itu dia menyadari bahwa target sebenarnya adalah Lin Mei, orang asli dari dunia ini, dan dia ingin tahu siapa kliennya. Tapi Abio baru saja akan mengatakan dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Tapi di sini, terimalah penghilang isi perut ini ke perutmu. Sementara itu, protagonis berputar seperti pesawat di landasan dan berkata mereka akan menyelidiki keluarga Low, sementara si bodoh yang tergeletak di tanah berteriak minta tolong. Di luar, keduanya sudah pergi, mengatakan bahwa keluarga Low ini sangat terkenal. Mereka mungkin akhirnya ingin melakukan balas dendam. Aku baru saja ingin berkomentar bahwa temannya belum diselamatkan. Tapi lihatlah pria malang di sana yang meminta bantuan, mengatakan dia belum diselamatkan sama sekali. Di tempat lain, pelayan memberitahu Shonen bahwa orang yang dia cari telah tiba. Namun, pria pirang itu berkata bahwa satu-satunya orang yang ingin dia lihat saat ini adalah Haokei. Sampai akhirnya protagonis kita muncul dalam keadaan babak belur. Sambil memanggilnya, dia berpura-pura sekarat dan berkata, "Teman, Marsal Legion datang untuk membunuhku. Waktuku sudah tidak banyak." Son datang mendekat. "Kau yakin kau tidak sedang menipuku, kan? Kau benar-benar akan mati, kan? Karena akhirnya harus ada rencana yang berhasil. Demi Tuhan, sebaiknya kau mati hari ini saja." Louis mengabaikannya dan hanya berkata, "Keluarga Lou dan Marsal Legion telah bekerja sama. Kaulah satu-satunya yang tersisa untuk melindungi syamannya." Pada saat itu, si pirang kecil yang ketakutan berkata, "Apa? Keluarga Lou ingin menyerang Sio. Bajingan-bajingan itu, mereka akan mati sekarang juga." Segera, dia memanggil dua pengawal yang hilang, yang aku bahkan tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan di sana, dan menyuruh mereka bergabung untuk menyelesaikan ini. Dia juga menyuruh anak kita menghemat energi sementara. Ambulans tiba, dan dia akan menunjukkan pada Xiao bahwa dialah yang menjadi penyelamatnya. Namun, gadis itu ternyata ada di sana, ya, dan dia berkomentar bahwa dia tidak membayangkan dia memiliki cara seperti ini dengan orang lain. Sementara itu, kita melihat bahwa Guonan, saat dia hendak pergi, ditarik oleh seorang gadis gempal ke dalam sebuah ruangan. Dia bertanya bagaimana pemulihannya dan gadis itu duduk di pangkuannya sambil berkata dia merasa tidak enak badan. Hatinya terasa hangat dengan kedatangannya. Sementara itu, dia juga membawa daftar kertas berisi nama-nama orang yang sedang dia selidiki. Dia sangat bersemangat untuk mengambil daftar itu, tapi gadis itu menyambarnya dari tangannya dan berkata dia harus memanggilnya sayang. Gadis gempal ini, persis seperti yang dikatakannya, adalah investasi Bitcoin. Jika kau memasukkannya ke game, evolusinya akan sangat dahsyat. Apakah ada peluang besar? Dia akan meninggalkanmu setelah itu? Ya, tapi ya, tidak lagi. Kau akan ditinggal sendirian begitu dia jadi seksi. Shaonin ada di sana mengatakan dia akan memanggilnya sayang, dan gadis itu langsung meremukannya. Setelah menerima banyak pukulan yang tidak bisa dia tahan, pria malang itu meninggalkan hotel dengan wajah lelah saat protagonis kita sedang berada di samping. Dia menangkapnya di gang, menjejalkan bola kecil ke mulutnya dan berkata ini akan membantunya bangkit kembali. Shaonan yang ketakutan ingin tahu apa yang dilakukan si bodoh itu di sana padahal dia seharusnya berada di rumah sakit. Yang dijawabnya bahwa pengobatan modern itu memang luar biasa. Dia pulih dengan sangat cepat. Shaonan marah dan mengatakan dia sedang ditipu lalu meminta uang ambulansnya kembali. Tapi protagonis ingin tahu apakah dia berhasil menemukan siapa di balik semua itu. Si pirang mencoba menyamarkannya dengan mengatakan tidak, dia tidak punya informasi. Tapi protagonis sangat mengenal pria itu dan membantinya ke tanah, menyuruhnya mengungkapkan segalanya sekarang juga. Dan dia mulai mencari dan menemukan sesuatu berisi informasi di bawah celananya. Oh, tidak. Sebenarnya, apa yang dia tinggalkan adalah hal perekam saat pria ini pergi. Dan kemudian dia melihat bahwa gadis gempal Bitcoin itu menemukan bahwa orang yang berada di balik segalanya ternyata adalah saudara laki-laki Mayop. Dengan kata lain, protagonis sangat terkejut bahwa itu adalah si bajingan Lin Wei itu. Wow, itu hampir menjadi plot twist kan? Pria itu berakting baik meskipun selama ini dia selalu menjadi sampah. Aku benar-benar kacau, kawan. Aku membiarkan diriku tertipu. Namun, Shaman menahan anak kita, mengatakan segalanya tidak sesederhana itu.
anak kita, bagaimanapun, berkomentar bahwa ini bukan sesuatu yang harus dia campuri. Tapi si Pirang berkata dia tidak bisa hanya berpura-pura tidak tahu apa-apa. Namun, protagonis benar-benar mengabaikannya dan segera bergegas keluar. Sementara Saunen memukul dinding, mengatakan bahwa suatu hari Ui pun akan tunduk padanya juga. Kembali ke kantor, protagonis sedang berburu informasi. Dia menemukan bahwa Lin Wang telah menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Dan itulah sebabnya dia ingin menyingkirkan saudara perempuannya untuk dijadikan sebagai kambing hitam. Pada saat itu, dia masuk bertanya mengapa dia tidak menelepon saja dan memberitahunya. Dia masuk dengan wajah memerah ingin tahu apa yang sedang diselidiki oleh seorang manusia biasa. Protagonis merasa ini agak aneh dan bertanya mengapa wajahnya begitu merah. Pada saat itu, dia meletakkan tangan di dahinya dan berkata dia punya solusi yang sangat sempurna. Segera, protagonis menyadari mata berbentuk hatinya yang aneh. Dia telah diambil alih oleh kepribadian lain. Tanda susuk bahkan muncul di bahunya. Protagonis merasa yakin akan hal itu. Namun, si gadis garang tidak berhenti tepat di kursi santai. Posisinya sudah seperti rantai. Dan si aneh itu masih berkata bahwa terakhir kali dia mengujinya, dia entah kenapa menjadi lebih baik. Sekarang dia menjadi begitu mengancam untuk tidak menggunakan kata lain, kan? Dia bilang itu terasa tangguh. Dia bingung, ingin tahu apa urusan tes ini sebenarnya. Dan si gadis garang menjelaskan bahwa dia adalah senjata jiwa yang terpisah dari tubuh, pada dasarnya roh lain. Dan penyihir itu sendiri, Miyoke, yang telah menyelamatkannya. Dalam kilas balik, kita melihat Miyoke yang sangat seperti permaisuri, kan? Sedang menatap sebuah artefak yang sangat langka. Wow, tapi dia mematahkannya begitu saja, dan berkata dia tidak tertarik pada hal itu. Saat dia mematahkan jiwa anjing itu, tidak ada tempat lagi untuk pergi, kan? Dan dia mencari tubuh untuk digunakan sebagai sebuah wadah. Si gadis garang duduk, membuka cangkang, dan memulai kultivasi besar itu. Dia menyerap bersama dengan itu semua rasa kebencian yang dibawa oleh jiwa tersebut. Roh jahat mencoba mendominasinya dan berkata bahwa jika dia tidak bisa menanganinya, dia sebaiknya menyerah saja. Tapi jelas, kan? Dia bertahan dan akhirnya berhasil menggunakannya sebagai sebuah senjata. Protagonis bertanya apakah membawa jiwa juga berarti membawa emosi. Ki, bagaimanapun, hanya mengabaikannya dan menahannya, mengatakan mereka harus pergi ke tempat lain. Kemudian dia menunjukkan bahan-bahannya dan menjelaskan bahwa itu untuk membuat apa yang disebut pil. Kemurnian yang akan sangat membantunya. Protagonis menjawab bahwa dia tidak punya ide cara melakukannya, tapi gadis itu memegang tangannya dan berkata, ini sangat mudah. Protagonis bertanya, apa yang kau lakukan, wanita? Dan kemudian tangan besarnya mengeluarkan ember alkimia entah dari mana. King menyerahkan kuali itu, menjelaskan bahwa dengan itu, dia bisa membuat pil itu sendiri. Segera dia menyuruh mereka memulai prosesnya. Dan beberapa waktu kemudian protagonis bertanya-tanya apakah itu benar-benar akan semudah itu. Namun, dalam keadaan gara mereka semua terengah-engah mengatakan bahwa satu saja tidak akan cukup. Dia bertanya apakah gadis itu kelelahan dan dia bilang tidak apa-apa hanya sedikit lelah. Tapi di sini dia datang dengan serangan yang sangat tepat. Tiba-tiba dia yang sedang duduk tersandung ke arahnya untuk meminta bantuan. Protagonis bagaimanapun tidak peduli sama sekali. Dia hanya meletakkannya di sofa dan segera mengonsumsi pilnya. Pada saat itu dia diselimuti asap emas yang sangat aneh dan menyadari dia mendekati level seorang Master Agung. Sekarang dengan kekuatan ini, dia akhirnya akan mampu berurusan dengan Lewi. Adegan berpindah ke Lewi sendiri yang sedang berdebat dengan pamannya tentang investasi dan hal itu tidak dia setujui. Dia memberitahu pamannya bahwa berinvestasi dalam seni bela diri sangat penting bagi mereka agar tidak tenggelam. Namun, sang paman menyuruhnya diam dan memperingatkannya bahwa dia masihlah pemimpin keluarga ini. Pada saat itu, seorang sekretaris di sana berkata dia membawakannya teh untuk menenangkan diri. Dia berterima kasih padanya, mengambil nampan itu, tapi melemparkan sesuatu yang mencurigakan tanpa disadari sang paman. Dia menyerahkannya kepada pamannya dan memintanya untuk mempertimbangkan kembali investasi itu. Dan dengan hal itu, dia meninggalkan ruangan, jelas berpikir bahwa pengecut sialan ini hanya peduli untuk melindungi sedikit harta yang dia miliki. Saat bajingan itu mati nanti, dia akhirnya akan membawa keluarga Lin kembali ke masa kejayaan. Kembali ke ruangan, Xiaonan ada di sana untuk berbicara dengannya. Dia kemudian berkata ingin bekerja sama dengannya untuk menjatuhkan Lui. Namun, Lin tetap mempertahankan fasadnya, mengatakan dia sangat menyukai anak itu. Jadi, mengapa dia ingin menjatuhkannya? Tapi Xiaonan hanya bilang dia sudah tahu segalanya. Mereka bisa bekerja sama untuk segera menyingkirkan anak itu. Adegan beralih kembali ke Zootopia, kan? Dengan para gadis kelinci yang bersemangat bekerja sepanjang hari. Sementara itu, pria itu membuka pintu dan berkata bahwa Ui telah menyerbu tempat tersebut. Si anak buah menyuruhnya membiarkannya masuk saja sambil memuji Xiaonan, mengatakan bahwa rencana ini benar-benar sempurna dan mari kita lihat apakah itu benar-benar sempurna karena protagonis merangsek masuk dengan mendobrak pintu. Dia segera berhadapan muka dengan si kelinci dan dua lampu yang mengarah kepadanya. Pada saat itu, Xiaonan berkata bahwa si bodoh itu tamat dan memperingatkan bahwa mereka bisa melarikan diri melalui sebuah jalan rahasia. Lampu mencoba menembak, tapi senjatanya malah lebih mirip pistol nerf. Protagonis dengan mudah melucuti keduanya dalam 1 detik. Gila. Dan pada saat itu, Xiaonan memberikan pukulan pada punggung Lin, bahkan menipu kita juga, kan? Lin terpelintir,
bertanya apakah dia sudah menjadi gila. Sementara dia meraih sesuatu dan berkata dia tidak tahan dengan Louis. Tapi dia juga tidak bisa memaafkan bajingan sepertinya yang ingin mencelakai Mayok. Kita melihat saat dia memukul dinding, mengatakan dia akan membunuh Hui. Protagonis kita menyuruhnya untuk mengatakan saja apa yang dia inginkan dan meminta bantuan. Saat itulah mereka akhirnya menyusun rencana. Sekarang, Gusha menghancurkan wajah Lin, mengatakan bahwa bajingan ini memang pantas dipukuli. Gila, tapi si gadis berpakaian ketat tiba-tiba muncul di sana dengan pisau di tangan. Dia mencoba meluncurkan serangan indah pada anak kita yang berhasil menghindar. Wow, tapi dia dilumpuhkan. Sial, kupikir dia lebih kuat. Apa ini protagonis? Berhasil dilumpuhkan. Tapi posisi apa itu kawan? Apakah kau sedang menggaruk gadis itu di sana? Dan dia ingin tahu siapa pria itu, bagaimana dia tahu tentang permaisuri, tapi protagonis hanya memperingatkan bahwa dia harus melihat siapa yang ada di balik topeng itu. Setelah melepasnya, dia ingat pernah melihat wanita ini sebelumnya. Dialah yang melemparkan bom asap saat itu. Si gadis ketat, bagaimanapun, mulai merasakan dorongan dan ingin tahu berapa lama dia akan terus menahannya dalam posisi seperti itu. Protagonis menyadari bahwa pertarungan ini berbeda dari yang dia bayangkan dan melepaskannya sambil meminta maaf. Namun, dia memang bodoh, kan? Karena begitu dia melepaskannya, gadis itu mencoba melancarkan sebuah tendangan berputar. Namun, pada akhirnya, dia kacau lagi, berakhir dalam posisi yang jauh lebih buruk lagi. Sementara protagonis menahan si gadis ketat, si bodoh Shaunan di sana sedang mendominasi si anak. Namun, dia sangat bodoh sehingga dia berhasil memukul bagian samping, mengangkat lengannya, dan terkena pukulan di kepalanya. Wow, tapi Lin Wei dalam keadaan berantakan saat bangun, mengatakan dia harus segera melarikan diri ke area timur. Dalam ingatan bahwa si gadis ketat ingin melarikan diri, protagonis kita tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dia kemudian berhenti dan berkata pria itu terlalu penasaran dan akan memberikan hadiah karena dia sudah menang. Dan entah dari mana, dia bilang akan menceritakan sebuah kisah. Dia dulunya adalah seorang penari pedang yang tampil di bawah sinar rembulan, seorang wanita muda dari keluarga bangsawan yang ingin melarikan diri dengan kekasihnya. Namun, setelah pelarian itu, hal-hal tidak berjalan sesuai harapan dan pria lain menunggunya. Dalam hal ini, tampaknya sang suami dibunuh dan dia akhirnya ditangkap. Pembelinya adalah seorang pemalsu jahat yang menjadikannya tahanan untuk menjadi penari rembulan. Dia kemudian dipaksa menjadi pedang jahat yang penuh dengan kebencian dan menusuk semua orang sampai suatu hari Lin Mayap muncul, menginjak pedang raksasa itu dan menyuruhnya tetap diam dan jangan lagi membunuh siapapun. Protagonis menyadari, kan? Jadi, dia ternyata adalah roh dari sebuah pedang. Dan si gadis tikus berkata ya, dia hanya menceritakan semua ini karena Raja Nyan sepertinya mempercayainya. Tiba-tiba, dia menempel pada anak kita dan bertanya apakah dia bisa berbagi tubuh vitalitas ini. Sekarang giliran anak kita yang mundur karena ingin tahu urusan apa ini sebenarnya. Namun, dia berkata mereka akan sempurna untuk memutuskan sebuah koneksi. Protagonis, bagaimanapun, akan mengatakan bahwa dia pikir gadis itu tidak akan sanggup menahan koneksi ini dalam arti yang lebih spiritual ketika tiba-tiba beberapa pria samurai muncul di sana. Tapi dalam hal ini, si gadis tikus melangkah ke depan dan berkata bahwa orang ini tidak boleh mati dulu. Tetap saja, Lin memerintahkan pasukannya dan mengatakan bahwa keduanya harus mati. Kemudian dalam hal ini, dia berkata tidak apa-apa dan memperingatkan bahwa dia akan mengungkapkan kekuatannya. Tiba-tiba, pedang itu mulai muncul dari bagian tengah dada sementara protagonis mengaktifkan pukulan cahaya penembus dan mengirimkannya ke arah semua orang. Namun, dia merasa terkejut. Pukulan yang biasanya menghabisi semua orang tidak memberikan efek kali ini dan Lin Wei yang kelelahan memperingatkan bahwa para ronin di sana setidaknya berada di level master. Menyewa mereka benar-benar sangat mahal, tapi sekarang, akhirnya si bajingan itu akan segera mati. Namun, dalam hal ini pedang si gadis datang terbang di depan orang-orang yang sepertinya terjebak dalam aura yang aneh. Pria di sampingnya menyuruhnya untuk segera menyerang, tapi dia ternyata sudah memegang pedang. Pria itu bersikeras, tapi jelas dia akhirnya terkena tebasan. Pada saat itu, dia telah mengambil alih tubuhnya dan mulai membantai semua orang. Hal yang gila adalah, si gadis tikus di sana ternyata mengendalikan segalanya. Kupikir dia berada di pihak protagonis kita, tapi tiba-tiba dia datang untuk menyerangnya dan dia merasa sangat terkejut, terutama karena dia baru saja mengalahkan banyak master. Dalam hal ini, dia mengirimkan rentetan pukulan pada bajingan yang sedang kerasukan itu. Namun, si bajingan melindungi dirinya dengan pedang, tapi protagonis dari satu detik ke detik berikutnya, menggunakan langkah bayangan dan muncul tepat di belakangnya. Namun meski begitu, pria itu berbalik tepat waktu dan menghantam hulu pedang tepat di tengah tulang rusuk si pria malang itu. Secara mental, dia memberitahu bocah itu bahwa dia tidak punya jalan keluar lagi dan memberikan dua pilihan. Entah dia akan membantunya menyingkirkan kutukan Raja Miang, atau dia akan diubah menjadi mayat. Dia datang untuk memberikan serangan terakhir, tapi protagonis mendekat dan meraih hulu pedang itu, sambil mengatakan dia tidak memilih satupun dari itu semua. Namun, saat bersentuhan dengan senjata itu, dia berhasil memahami apa yang sebenarnya diinginkan pedang itu dalam emosinya. Dalam hal ini, dia menariknya dari tangan pria itu, sambil mengatakan dia mengerti bahwa dia hanya ingin bebas dan mengendalikan hidupnya sendiri. Dia menggunakan kekuatan di sana untuk mulai menghilangkan semua energi jahat. Sistem pun memberi peringatan bahwa dia telah membuka kunci bentuk jiwa dan mendapatkan sebuah hadiah. Protagonis kemudian memberikan satu tebasan pada orang terakhir yang tersisa, dan dalam hal ini dia jatuh ke tanah sambil mengeluarkan asap. Si gadis tikus kemudian muncul di sampingnya, mengatakan bahwa ya, dia sudah menang. Tapi apakah dia merasa senang untuknya? Mencoba mengubah jiwanya yang terperangkap dalam pedang jahat adalah hal yang sangat naif. Protagonis, bagaimanapun, bangkit dan berkata bahwa dia sebenarnya tidak perlu mengubah apapun. Dia sudah mengerti segalanya saat memegang pedang besar itu.
Hal yang gila adalah, entah dari mana, wanita gila itu ingin menjilat leher anak kita, sambil mengatakan bahwa sekarang dia akan memohon untuk nyawanya. Tapi kemudian Kiming muncul, dan mengatakan dia melihat gadis itu mengubah penampilannya, tapi dia selalu tahu siapa dia. Dalam hal ini, si gadis tikus bilang dia tahu dia akan berakhir di tangannya lagi. Dan, kemudian Kim memanggilnya dan mulai menyerap wanita tersebut. Protagonis kita baru akan berkata jangan lakukan itu. Tapi tiba-tiba, wow, semuanya langsung berhamburan. Protagonis merasa agak bingung, ingin tahu ledakan nuklir macam apa itu tadi. Dan kemudian Kiming mengatakan bahwa memulihkan jiwa itu akan mengembalikan sedikit energi vitalnya. Namun, dia tidak bisa mengendalikan kekuatan ini sepenuhnya dan oleh karena itu dia menolak untuk didominasi oleh kekuatan tersebut. Itulah sebabnya mulai sekarang si gadis ketat itu bebas untuk hidup sesuai dengan keinginannya. Namun, si rambut ungu memperingatkan bahwa dia tidak akan berterima kasih karena telah diampuni, melainkan dia berjanji akan mengambil segalanya darinya. Sang bos menyuruhnya mencoba melakukan apapun yang dia mau, dan kemudian si gadis garang bangkit berlari ke arah anak kita, menangkapnya, dan menggigitnya. Sang permaisuri tidak membayangkan bahwa inilah hal yang ingin dia ambil darinya. Dan dalam hal ini, keduanya pun saling menatap satu sama lain. Protagonis sepertinya terjebak dalam sebuah romansa. Si gadis berpakaian ketat itu berkata dia sekarang mengerti apa yang telah dia rasakan selama ini. Dan sang bos tampak sangat tersipu di sana, kan? Dia bertanya apa yang dia bicarakan sementara si penjahat memperingatkan bahwa langkah selanjutnya adalah melakukan sesuatu yang sedikit lebih dalam. Namun, dalam hal ini, KYN memberikan sedikit pukulan di sana, memaksanya untuk membalas dendam dan berkata sebaiknya dia berhati-hati atau dia akan dibunuh. Itu sudah pasti. Tapi dalam hal ini, si gadis garang bilang dia akan pergi saja. Dia sangat ingin hidup sebagai manusia setelah ratusan tahun menjadi jiwa dan melompat pergi sambil berkata bahwa lain kali mereka bertemu, merekalah yang akan meminta maaf. Protagonis agak bingung, kan? Tapi dia berkata bahwa sepertinya mereka tidak mengalami kerugian dalam hal ini. Mungkin dia ingin tahu apa urusan yang dia sebutkan tadi mengenai sinestesia. Jelas sang bos tanpa merasa agak ketakutan. Wow, kepanikan bayangan rupanya sudah dimulai. Dia adalah segalanya bagi mereka. Oh, ternyata itu hanya sebuah ciuman. Jadi mengapa aku merasa sangat aneh? Si licik itu. Beraninya dia mencuri ciuman itu dariku ketika tiba-tiba Xiaonan muncul. Di sana sebagai kepala keluarga, pria yang tadi diracun dan butuh bantuan segera. Protagonis sudah berada di dalam ruangan, tapi berkata itu hanyalah racun biasa sama seperti rencana milik Lin. Tidak sulit untuk menyingkirkannya. Sang paman berterima kasih kepadanya dan mengatakan bahwa jika bukan karena bocah itu, keluarga Lin pasti sudah hancur. Protagonis akan menjelaskan bahwa Lin Wei dalang dibalik semua ini. Dan sang bos berkata bahwa bajingan itu memang pantas mendapatkan semua hal buruk yang terjadi padanya. Anak itu sangat ambisius, tapi dia tidak menyangka dia akan nekat mencoba meracuninya. Dia pikir kali ini dia bisa menahannya dengan bantuan orang-orang Romawi. Tapi siapa yang menyangka dia bahkan sanggup membeli orang-orang itu? Cha Ameng setuju dan mengatakan sangat memalukan menggunakan para pejuang seperti itu dalam masalah ini. Memang, dia benar-benar sudah melewati batas. Dan si protagonis sudah tahu bahwa jika orang-orang itu menyerangnya di sana, mereka pasti sudah menyusup di bagian lain dari keluarga dan juga masyarakat. Seseorang di rumah lain berterima kasih kepada tuannya dan mengatakan berkat bantuannya keluarga itu akhirnya bisa bangkit kembali. Namun, lebih baik mereka tidak mengecewakan mereka. Pria dengan luka di wajahnya berkata dia meminjamkan pengawal untuk Lin dan semuanya akan baik-baik saja. Mereka tidak perlu merasa khawatir. Sang bos, bagaimanapun, berkata dia perlu melihat apa yang sebenarnya terjadi dan mengaktifkan sebuah pentagram di sana, sebuah hexshop. Di pagi hari, protagonis kita dan sang bos meninggalkan kediaman Lin. Dia kemudian berkata bahwa gelar yang dimilikinya sebagai permaisuri kejam sebenarnya tidaklah cocok. Dia ternyata gadis yang sangat baik dan itulah sebabnya dia ingin tahu mengapa di masa lalu dia mengambil jiwa wanita itu. Belum lagi dia juga melihat dalam ingatan bahwa dia sama sekali tidak menggunakan pedang jahat itu. Apa yang dikatakan Neo adalah sangat memalukan jika harus bergantung pada artefak seperti itu. Protagonis berkata bahwa itu benar-benar apa yang dia harapkan dari jawabannya. Dan dalam hal ini dia juga berkomentar bahwa dia selalu berbicara tentang apa yang disebut sebagai kerajaan ini. Jadi Ori sekarang ingin mengunjungi tempat itu secara pribadi. Anehnya, jantungnya berdegup kencang di sana dan dia merasa agak bingung mengapa bisa begitu. Dia pikir wanita itulah yang memengaruhi perasaannya dan sedang beraksi entah bagaimana. Dan dalam hal ini, dia mengucapkan selamat tinggal pada anak kita dan mengatakan dia akan menyelidiki hal itu. Protagonis tampak agak bingung. Sementara itu, Ling tampak dalam keadaan berantakan di sebuah gang. Tiba-tiba, dia melihat protagonis kita dan entah dari mana mencoba melayangkan sebuah pukulan. Dia hanya melangkah ke samping dan gadis itu jatuh tersungkur seperti orang bodoh. Dia ingin tahu apa yang sedang dilakukan gadis dari keluarga Wang di sana dalam keadaan mengenaskan seperti itu. Tiba-tiba, dia terbangun di dalam ruangan sambil berteriak Ronin. Dia ingin tahu apa yang dia lakukan di sana karena dia baru saja dikejar-kejar oleh mereka di tengah kota. Protagonis, bagaimanapun, menyuruhnya berhenti membuat alasan, apalagi dia baru saja menyerangnya entah dari mana. Sementara itu, gadis malang itu baru saja terbangun dan sudah dipukuli oleh Sa juga. Tunggu dulu, gadis. Tidak perlu memukul seorang wanita seperti itu. Kawan, dampaknya terasa begitu kuat sehingga bahkan memicu kilas balik ingatan bagi si gadis yang mengingat semuanya. Dia sedang menginterogasi seorang Ronin dan bertanya tentang pangkalan serta rencana mereka ketika tiba-tiba sebuah mantra pemindaian balik muncul di sana untuk mengekstra informasi dari
dari pria tersebut. Dia mencoba mengaktifkan teknik tinju untuk menghancurkan hal ini, tapi hasilnya sudah sangat jelas. Kembali ke ruangan, dia berkata bahwa dalam hal ini, si Roni menghilang dan dia mencoba mengikutinya. Protagonis menyadari bahwa keluarga Wang juga sebenarnya sedang menyelidiki orang-orang ini, tapi untuk saat ini, dia memutuskan untuk berpura-pura tidak tahu apa-apa. Pada saat itu, Wang muncul dan mengatakan dia sudah mengirimkan manual yang dia minta tadi. Protagonis merasa agak canggung melihat wanita garang itu bangkit di sana dalam keadaan yang berantakan. Dan dalam hal itu, Shou menyadari dan berkata bahwa jika dia mau, dia punya beberapa foto yang jauh lebih bagus lagi. Dia merasa agak bingung, ingin tahu tawaran kacau macam apa ini sebenarnya. Kemudian dia berpaling kepada Tuan Wang, yang mengatakan dia akan memberikan link kepadanya, tapi bukan sebagai pilihan kedua. Dia harus menjadi wanita utamanya. Namun, protagonis benar-benar mengabaikan hal ini dan membisikkan sesuatu ke telinga si tua itu, yang tiba-tiba menyuruh Shou untuk segera menyiapkan teh. Dia kemudian bertanya tentang masalah tinju menyala ini semua. Protagonis, sambil menatap Ling, berkata dia tidak tahu persis bagaimana caranya, tapi dia bisa merasakan aliran energi tersebut. Sistem menjelaskan bahwa sejak dia naik level, tingkat kesadarannya juga ikut meningkat. Dia kemudian memberitahu Ling bahwa fermentasi tuannya disebabkan oleh cara tinju itu menciptakan sebuah kerusakan tersembunyi. Sang tuan merasa terkejut bahwa bocah itu benar-benar sanggup menemukan masalah dengan teknik tersebut, tapi dia memberitahu anak kita bahwa tidak mungkin mereka meninggalkan tinju menyala karena demi keluarga ini. Tapi tebak dia benar. Itu adalah teknik yang sangat berbahaya, yang bahkan selama ini mereka hindari untuk diwariskan kepada siapapun. Protagonis berkata bahwa mungkin Xia juga tidak seharusnya mempelajari teknik ini sama sekali. Namun, sang ketua tetap bersikeras dan mengatakan itu akan menjadi tindakan yang sangat pengecut dan selain itu, Xiao sendiri tidak akan pernah setuju. Protagonis kemudian berkata bahwa mungkin satu-satunya pilihan adalah dengan meningkatkan keterampilan tersebut. Keduanya tampak takut dan berkata ini bukan berarti mereka tidak mempercayai bocah itu, kan? Tapi mencoba mengevolusi. Teknik legendaris seperti ini tentu saja tidak akan semudah itu. Nah, pada saat itu, si raksasa Shou pun muncul. Aku masih belum terbiasa dengannya. Setiap kali aku melihatnya, aku berpikir, kawan, kupikir senimannya agak terlalu berlebihan menggambarnya, kan? Dia tiba di sana membawa sedikit teh dengan tatapan yang sangat penasaran. Sang tuan kemudian berkata dia akan menunjukkan sesuatu kepada Lui dan bertanya apakah dia benar-benar bisa membantu. Pada saat itu, sebuah batu merah raksasa muncul dan dia bertanya apa itu sebenarnya. Sang tuan menjelaskan bahwa itu adalah batu persetujuan marsal yang secara teori sanggup merasakan potensi seniman tersebut. Pada dasarnya, hanya mereka yang sanggup melampaui sejumlah kekuatan tertentu yang bisa mempelajari tinju menyala. Ketika sang tuan menyentuhnya, mereka berdua berakhir di sebuah tempat biru dan si tua menjelaskan bahwa ini adalah laut spiritualnya yang sangat luas seperti samudra. Lan juga menyentuhnya dan batu itu menunjukkan bahwa gelombangnya membentang hingga lebih dari 1000 mil. Ketika Shou menyentuhnya, mereka bilang bakatnya berkembang bahkan jauh lebih hebat dari milik Ling. Dia kemudian menyuruh anak kita untuk mencobanya. Namun, ketika dia menyentuhnya, sepertinya tidak terjadi apa-apa sampai tiba-tiba saat melihat ke atas. Mereka sepertinya berada di semacam galaksi. Si tua tahu bahwa ini adalah apa yang disebut sebagai samudra bintang. Bahkan Shou merasa terkejut, ingin tahu bagaimana ini tidak masuk akal sama sekali. Ini bisa disebut samudra jika berada di atas langit. Pada saat itu, dia menyadari bahwa perbedaan di antara mereka ternyata sudah sangatlah besar. Apa-apaan ini, putriku? Dia meremukan Ling dan mengatakan bahwa ini sama sekali tidak masuk akal. Protagonis, setelah berhasil mengejutkan mereka bertiga, bahkan mendapatkan sebuah hadiah di sana dan duduk. Sementara itu, si tua datang membawakan buku teknik tinju menyala dan mengatakan dia sekarang menerima semua bantuannya. Namun, ini adalah teknik esensial keluarga dan sama sekali tidak boleh dibocorkan kepada siapapun. Protagonis mengangguk dan berkata tidak masalah. Bahkan sepertinya dia tidak akan mewariskan itu kepada siapapun. Kemudian dia menutup buku itu dan berkata itu saja. Dia sudah memahami tekniknya dan bisa melihat perbaikan. Dia mengaktifkan tinju menyala, menunjukkan bahwa itu benar-benar sebuah teknik yang berfokus pada membangkitkan seluruh energi vital. Masalahnya adalah ada hal tentang menyebabkan beberapa kerusakan pada meridian saat teknik itu dirapal. Dan si tua memberitahunya bahwa tidak hanya itu, mempraktikkan tinju menyala ini juga ternyata memengaruhi pikirannya. Bahkan ketika dia tidak sedang ingin menggunakan serangan itu, ada semacam suara yang seolah memaksanya untuk melakukannya. Gadis-gadis itu mengira si tua mulai bersikap serius. Namun, pada saat itu, protagonis sudah menyuruh mereka untuk segera melihat. Rahasianya ternyata adalah dengan melepaskan semua energi negatif di tangan yang satunya lagi. Sementara di satu tangan dia memiliki pukulan api, di tangan lainnya, apa yang disebut sebagai energi terbalik sedang mengalir keluar. Shou berpikir tekniknya telah berubah terlalu banyak. Sementara si tua berkata dia mengerti, tapi menguasai kendali dua energi yang berbeda seperti ini akan menjadi sangat sulit. Namun, dia melihat bahwa Shou pada dasarnya sudah berhasil mengelolanya dan dia sudah mulai memuji anak kita dengan mengatakan bahwa dia benar-benar merasa tekniknya jauh lebih kuat pada saat itu. Ling, bagaimanapun, bertanya kepada si tua mengenai apa yang menurutnya sedang dicari oleh orang-orang yang menyusup ke kota. Dia bilang mungkin, apa yang sedang terjadi di Danau Lingu sedang menarik banyak sekali perhatian. Namun, dia sudah terlalu tua dan tidak punya waktu lagi untuk mengkhawatirkan hal-hal semacam itu. Ling
King menyuruh si tua untuk berhenti berpura-pura. Dia tahu dia pasti akan melakukan sesuatu. Dia bilang tidak ada lagi cara untuk menyembunyikan hal seperti ini. Dia terpaksa harus mengambil tindakan. Sebelum melihat teknik dari Louis ini, dia tadinya sudah menyerah. Tapi sekarang karena dia bisa mempraktikkan tinju api lagi, dia harus segera bertindak. Sementara itu, di puncak Emerald, protagonis sedang melemparkan beberapa benda ke pepohonan. Apa yang disebut sebagai embun milinard yang sanggup mempercepat pertumbuhan tanaman. Akhir-akhir ini, karena persepsinya yang meningkat, dia bisa menyadari apapun yang terjadi di sekitarnya bahkan tanpa melihat. Dia memutuskan untuk berbaring di sana dan mulai merasakan energinya. Tapi tiba-tiba, dia duduk terkejut merasa seolah-olah seseorang sedang mandi di dalam danau. Dari suara gemerincing perhiasan itu, pastilah itu seorang gadis. Si nakal itu berpikir sangatlah berbahaya meninggalkan seorang gadis sendirian di tengah hutan. Dia harus segera pergi untuk melihatnya. Ketika dia sampai di sana, ada seorang gadis yang tersipu dengan sebuah sirip di dalam air. Dia mendekat karena berpikir gadis itu sedang tenggelam, tapi jika Putri Duyung saja tenggelam, habislah sudah. Maka tamatlah dunia ini. Inilah si nakal itu. Dia terjun ke dalam untuk menyelamatkannya, tapi kemudian dia melihat senyum menyeringai di wajah gadis itu. Gadis itu kemudian berkata dia seharusnya tidak melompat masuk begitu saja. Dan protagonis ingin tahu di mana letak tangan gadis itu. Wow, gadis itu ternyata semacam ular. Dia sama sekali tidak punya lengan atau kaki, hanya bola-bola melingkar di tengah batangnya, kan? Dan dia bilang dia akan berbaik hati dan akan membunuhnya sebelum memakannya. Protagonis merasa bingung. Dia menyadari dia datang ke sini untuk melakukan perbuatan baik, tapi gadis itu malah mengkhianatinya. Sementara gadis itu berkata bahwa jika dia jatuh ke tangan orang lain, dia pasti akan menderita jauh lebih banyak lagi. Dia di sana mulai meremas sambil berkata, "Wow, betapa tangguhnya dia." Tapi dia menyukainya seperti itu dengan banyak sekali semangat. Dia mendekat dan menyuruhnya berhenti melawan dengan begitu keras. Protagonis membebaskan dirinya, lalu mengaktifkan tinju api dan segera membakar ekor si bajingan itu. Dengan ekornya yang terasa sangat panas, dia melompat ke dalam air, ingin tahu apa yang sudah dilakukan bajingan ini sementara dia bilang masih ada lagi yang akan datang. Namun, tiba-tiba dia tampak merasa ketakutan dan seekor naga raksasa muncul tepat di belakang protagonis. Si gadis ular baru saja hendak melarikan diri, tapi naga itu merobeknya menjadi dua. Sial, menyia-nyiakan seluruh desain gadis cantik itu. Tiba-tiba, binatang itu muncul di punggung protagonis dan menatapnya tajam. Protagonis ada di sana merasa ketakutan dengan kekuatan dahsyat yang terpancar dari monster itu ketika Cheyenne Mio meraih lengannya dan menyuruh mereka berdua segera lari. Rupanya, kita sudah kembali ke dalam hutan dan dia tampak basah kuyup. Dia memberitahu anak kita bahwa mereka sangat beruntung monster itu tidak mau masuk ke dalam hutan. Dia ingin mengeringkan pakaiannya dengan kekuatannya, tapi itu tidak berfungsi lagi. Dalam hal itu, dia menjelaskan bahwa dia sebenarnya sedang mencoba mengultivasi tanaman herbal, tapi binatang iblis itu telah menghancurkan segalanya. Protagonis merasa sangat marah dan mengatakan bahwa bajingan itu seharusnya adalah miliknya. Wow, kemudian adegan beralih ke Zhang, roh pedang, yang sedang mengucapkan selamat tinggal kepada para penggemarnya dengan sebuah senyuman manis. Apakah itu senjata iblis tadi? Kupikir begitu, kan? Gadis itu tiba-tiba memutuskan untuk menjadi seorang Streamer. Dia melambaikan tangan kepada penggemarnya, mengatakan dia akan menemui mereka lagi di hari yang lain. Sementara sang permaisuri di sana ingin tahu apa yang dia pahami tentang monster danau halus itu. Si nakal itu duduk di sana dengan posisi miring dan mengatakan dia tadi bilang dia akan memohon lain kali. Sekarang dia ada di sana malah meminta bantuan. Dalam hal itu, Kim Ming berkata tidak masalah, jadi dia akan menyerap jiwanya lagi dan mencari orang lain saja. Saat itulah, Zhang mengusulkan sebuah pertukaran informasi dan berkata bahwa iblis tersebut sedang terluka dan dalam masa pemulihan. Protagonis, bagaimanapun, mengatakan makhluk itu sangatlah kuat. Sangat sulit bagi hal semacam itu untuk bisa hidup berdampingan dengan manusia. Apa yang dia tidak mengerti adalah bagaimana sang permaisuri bisa tahu bahwa Zhang akan memiliki informasi ini. Dia kemudian memberitahunya bahwa tepat sebelum dia berakhir di dunia ini, dia sudah kehilangan kontak dengan senjata itu. Ui kemudian mengerti bahwa senjata Zhang ternyata telah tiba di dunia ini jauh sebelum sang permaisuri dan dia memuji anak kita dengan mengatakan bahwa ya, dia sudah tinggal di sana selama lebih dari setahun. Mungkin pada saat dia meninggalkan King Nang, aliran waktu baginya untuk bisa mencapai tempat itu ternyata berbeda. Protagonis sekarang sudah mengerti, kan? Maaf, tapi aku bisa membantu dengan hal itu. Dalam hal ini, akan ada gigitan besar di bagian berharga sementara Sin menyadari bahwa santuan, sama persis seperti dirinya, ternyata telah ditipu. Naga itu kemudian berbalik dan memperingatkan bahwa sekarang item tersebut telah dikonsumsi. Dia akhirnya akan bisa mendapatkan like di video ini yang membantu Mamoru membuat konten yang lebih mantap bagi para penontonnya. Segera aktifkan lonceng kecil ya nakal itu dan aku.